Ada banyak pegunungan Jinjiaxing, bergulung-gulung, salah satunya sangat besar, disebut Pegunungan Yunlai. Pegunungan Yunlai panjangnya lebih dari 3 juta mil, dengan ratusan cabang besar dan cabang kecil yang tak terhitung jumlahnya di selatan dan utara pegunungan. Terdapat 2 kamp militer Yunlai dan kamp militer Sengu. Kamp militer Yunlai dan kamp militer Sengu adalah kamp militer non-staff, dan tentara tetap tidak tetap. Dalam keadaan normal, jumlah tentara di kamp militer sekitar 50.000, tetapi jumlah kamp militer non-staff harus mencapai 200.000. Jika ada 10.000 tentara, 150.000 keluar, dan ada 50.000 di Golden Armor Star. Pangkat militer tertinggi di kamp militer Yunlai adalah jenderal, dan jumlahnya lebih dari 1. Tentu saja, pada suatu waktu, umumnya hanya ada 1 jenderal di kamp militer Yunlai, dan untuk menjadi seorang jenderal, setidaknya 1 harus menjadi seorang jenderal, raja di langit ketujuh kehidupan dan kematian. Di arena seni bela diri yang besar, ratusan prajurit bertukar ide. Planet Armor Emas adalah planet kehidupan, dan penolakan energinya sangat serius. Meskipun para prajurit ini semuanya adalah raja hidup dan mati, kekuatan penghancur mereka sangat terbatas dan mereka tidak bisa dirusak sama sekali, jadi, arena seni bela diri dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya didirikan. Bersenandung. Seberkas cahaya menyala, itu adalah cahaya dari susunan teleportasi. Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa tim yang terdiri dari 500 orang terbungkus dalam cahaya, jelas bersiap untuk bertarung. Di tengah-tengah barak terdapat sebongkah bangunan besar yang megah, bangunan-bangunan ini tersusun melingkar, jika dilihat secara keseluruhan terlihat seperti kolom berlubang, dengan ketinggian ribuan meter. Kompleks bangunan berbentuk silinder ini sebenarnya adalah area komersial di kamp militer, dengan restoran, toko senjata, toko pil, toko material, toko kelas atas memiliki segalanya, dan mereka sangat makmur. Wan Arrow King menjelaskan populasi kamp militer Yunlai adalah sekitar 200.000, dan ada lebih dari 10 jenderal. Bos di belakang kawasan bisnis adalah 10 jenderal ini. Tentu saja, ada juga beberapa komandan yang relatif kuat. Jangan meremehkan mereka. Area komersial, Yuanshi yang diperoleh setiap tahun sangat menakutkan. Lagi pula, para prajurit di barak semuanya adalah raja hidup dan mati. Konsumsi mereka sendiri sebanding dengan konsumsi ratusan atau ribuan prajurit biasa. Jika mereka dapat memiliki toko, itu sama dengan memiliki ada ayam betina yang bisa bertelur emas, dan batu-batu purba berguling. Memang, Ye Chen mengangguk. Di seluruh Golden Armor Planet, ada lebih dari 5 juta raja di alam hidup dan mati. Kecuali planet tentara lainnya, tidak ada planet lain yang bisa menghasilkan lebih banyak Yuanshi daripada di sini. Diperkirakan toko manapun bisa membuat semua orang bertarung demi darah. Tidak bisa membangun toko di luar barak. Tanya Ye Chen tiba-tiba. Sima Fei menjelaskan selain kamp militer dan kota, tidak ada toko yang boleh dibangun dimanapun di planet tentara. Siapapun yang menemukan mereka akan dihukum oleh hukum militer. Meskipun kota dapat membuka toko, ada terlalu banyak toko di sana. Ada banyak toko di sana, banyak pilihan, baik dan buruk. Tidak seperti hanya ada satu area komersial di barak, dan pelanggan semuanya adalah raja di dunia hidup dan mati. Selain tentara, ada lebih banyak orang biasa di Golden Armor Star, dan orang biasa semuanya tinggal di kota, dan jumlahnya dihitung dalam triliunan. Ye Chen sudah mengetahui hal ini. Ayo pergi ke restoran Sun Moon untuk minum. Yuan Hong, yang paling suka minum, menyarankan. Restoran Matahari Bulan, salah satu dari 3 restoran di kamp militer Yunlai, tingginya 7 lantai, dan semakin tinggi lantainya, semakin baik minuman yang dijualnya. Lantai 7 restoran. Tes-tes. Anggur Yanyang dan anggur cahaya bulan ini tidak kalah dengan anggur magma dan anggur es laut, dan rasanya berbeda. Yuan Hong menyesap anggur berkualitas dan berkata dengan bebas. Lu Wenji, yang jarang berbicara, berkata pemilik Sun Moon Restaurant, Kaisar Suekong, dulunya adalah anggota surga para dewa. Yanyang Wine dan Moonlight Wine dikembangkan berdasarkan magma wine dan ice sea wine. Zhang Yinyin mengangguk, Kaisar Suekong sendiri juga seorang ahli pembuat bir. Jika itu adalah orang lain, mustahil untuk menyeduh Yanyang Wine dan Monsin Wine berdasarkan karakteristik magma wine dan ice sea wine. Kaisar Suekong, salah satu jenderal di kamp militer Yunlai, adalah seorang wanita, cukup legendaris, dan seperti 7 lainnya, dia juga berasal dari surga para dewa, tetapi pada akhirnya dia gagal menjadi kaisar perang, surga Mahadewa. Tidak terlalu banyak tamu di lantai 7, hanya ada sekitar selusin meja dan 30 orang. Pernahkah kamu mendengar bahwa Raja Rubah Biru memimpin tim yang terdiri dari 1.000 orang dan memusnahkan total 4.000 musuh?
Dia sendiri dipromosikan menjadi komandan karena pertempuran ini. Ini sangat kuat, tetapi Blue Fox King bukan satu-satunya yang menonjol. Bulan lalu, King Scarlet Sky memimpin 1.000 orang, dan ketika dia kembali bulan ini, dia juga memusnahkan lebih dari 3.800 orang. Hei, aku masih perwira sampai sekarang. Aku tidak tahu kapan aku bisa menjadi pemimpin Dadutong. Seburuk apapun itu, Xiao Dutong akan baik-baik saja. Kamu, luangkan waktumu. Jika kamu ingin menjadi modal kecil, kamu harus membunuh 1 modal kecil dan 10 perwira. Itu tidak mudah. Di meja sebelah, beberapa tentara sedang mengobrol. Mendengar apa yang mereka katakan, Wan Arroking tersenyum dan berkata Raja Rubah Biru sangat kuat dan banyak akal. Tahun lalu, saya bekerja dengannya sebagai wakilnya. Saat itu, saya juga membunuh lebih dari 3.000 musuh. Xiao Dutong dapat memimpin 500 orang, Dadutong dapat memimpin 1.000 orang, dan ketika tim umum berjumlah 1.000 orang, Xiao Dutong adalah wakil Dadutong dan mematuhi perintah Dadutong. Aku ingin sekali mengatakan itu, kalau tidak, ayo pimpin tim dan berangkat hari ini. Yuan Hong selalu menjadi seorang militan, menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Tidak perlu terburu-buru, kami akan bertindak lagi dalam beberapa hari. Raja Panah menggelengkan kepalanya. Beberapa, ini adalah hadiah dari bos kami. Pada saat ini, seorang petugas datang dengan membawa dis berisi 14 botol anggur berkualitas. Ye Chen melirik petugas itu bukan raja alam hidup dan mati, dan basis kultivasinya berada di tahap awal alam laut spiritual. Kalau dipikir-pikir, tidak ada raja di alam hidup dan mati yang mau mengemis untuk hidup di bawah tangan orang lain, apalagi melayani sebagai pelayan di sebuah restoran, diperkirakan pegawai di kamp militer semuanya direkrut, atau berasal dari sekte dan keluarga pemilik toko. Bos Anda, Wan Arroking mengangkat kepalanya karena terkejut. Ya, bos kita akan segera datang. Petugas meletakkan minuman dan berbalik untuk segera pergi. Tak lama kemudian, pemilik restoran datang. Dia adalah seorang wanita muda cantik yang terlihat berusia 20-an. Dia tidak lebih besar dari beberapa orang, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya sedalam laut, dalam dan menakutkan, dan kultivasinya jelas telah mencapai langit ketujuh hidup dan mati. Dia adalah seorang kaisar sejati. Kaisar Suekong. Raja Seribu Panah berseru. Kaisar Suekong berjalan mendekat sambil tersenyum, menjabat tangan kanannya, dan jejak lencana di punggung tangannya terlihat samar. Dia tersenyum dan berkata, kita semua berasal dari surga para dewa, jadi ini adalah takdir pertemuan. Orang biasa, dia tidak akan datang untuk menerima mereka, hanya orang-orang dari surga para dewa yang berhak menerima mereka, karena dia tahu bahwa orang-orang dari surga para dewa bukan sesuatu di kolam. Beri mereka waktu, prestasinya tidak akan rendah. Siapa mereka berdua? Kecuali Lu Wenji dan Ye Chen, Kaisar Suekong telah melihat semua anggota tim pemburu iblis, jadi dia mau tidak mau bertanya pada Wan Arroking. Wan Arroking memperkenalkan ini adalah Lu Wenji. Dia menjadi kaisar semu kurang dari 20 tahun setelah dia memasuki surga para dewa. Dia adalah seorang jenius yang langka. Ini adalah Ye Chen, dan dia bahkan lebih luar biasa. Dia telah menjadi di surga para dewa selama kurang dari 10 tahun. Pada 2010, dia juga menjadi kaisar semu. Dan dia bukan distrik semu biasa, tapi distrik semu terkuat. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen telah mencapai lantai 10 menara dewa perang, dan memiliki kekuatan seorang kaisar perang. Oh, mata Kaisar Suekong berbinar. Jika bakat Lu Wenji mengejutkannya, maka bakat Ye Chen mengejutkannya. Dia menjadi kaisar semu terkuat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Potensi yang luar biasa. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Kaisar Suekong sama sekali tidak memiliki kesombongan sebagai seorang kaisar atau jenderal, tentu saja, menghadapi kejeniusan yang begitu menjanjikan, akan sangat bodoh untuk membuat pertunjukan. Saya juga, sudah lama ditunggu. Lu Wenji dan Ye Chen masing-masing mengangguk. Dari surga para dewa, semua orang mengobrol dengan sangat gembira, yang membuat orang lain di lantai 7 restoran tercengang. Mereka semua mengenal Kaisar Suekong, tetapi mereka belum pernah melihat Kaisar Suekong meletakkan identitasnya dan menerima tamu secara langsung. Dalam 3 bulan lagi, saya berencana untuk memimpin 50.000 orang ke reruntuhan Xuanwu. Jika Anda punya waktu, Anda dapat memilih untuk bergabung. Setelah mengobrol sebentar, Kaisar Suekong tiba-tiba berkata, memimpin 50.000 kuda. Wan Arroking dan yang lainnya sangat terkejut. Ye Chen juga mengangkat alisnya. Menurut pangkat tentara, pasukan di bawah komandonya berbeda-beda, umumnya seorang perwira dapat memimpin 100 tentara, modal kecil dapat memimpin 500 tentara,
seorang jenderal dapat memimpin 1.000 tentara, dan seorang jenderal dapat memimpin 50.000 tentara. Jumlah orangnya puluhan ribu, dan ada kerumunan besar, belum lagi 50.000 raja di alam hidup dan mati. Adapun reruntuhan Xuanwu, itu adalah reruntuhan di bagian utara lapangan bintang Xuanwu. Awalnya ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di sana, tetapi karena perang, bintang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan itu tandus. Seiring waktu, itu menjadi reruntuhan Xuanwu. Tidak buruk. Kaisar Suekong mengangguk, kamu harus punya waktu. Memiliki. Raja Panah tertawa. Semakin banyak orang bertempur, semakin banyak orang yang terbunuh, dan pangkat militer secara alami akan meningkat dengan cepat. Misalnya, dalam pasukan musuh yang terdiri dari 50.000 orang, akan ada 1 jenderal, 10 komandan, 50 untuk mayoritas, dan 100 untuk modal kecil. Ada 500 perwira. Dia saat ini adalah ibu kota kecil, dan dia telah membunuh 3 ibu kota kecil. Selama dia membunuh 2 ibu kota kecil lagi dan 1 ibu kota besar, dia bisa menjadi ibu kota besar dan pangkatnya akan meningkat 1 tingkat kelas. Oke, ketika saatnya tiba, kamu harus tinggal di barak, kalau tidak, kamu akan ketinggalan. Kaisar Suekong mengangguk. Ketika Kaisar Suekong pergi, Zhang Yinyin berkata dengan iri menjadi seorang jenderal sangat menakjubkan, dan kamu bisa memimpin 50.000 kuda. Sima Fei terkekeh, jenderal jarang dikirim, dan Kaisar Suekong tidak memimpin pasukannya ke medan perang setidaknya selama 10 tahun. Tampaknya para jenderal di barak bergiliran bertempur. Itu benar, Liu Di berkata kam militer Yunlai adalah kam militer non-staff. Ada lebih dari selusin jenderal. Jika Anda pergi berperang bersama, tidak banyak tentara yang harus disediakan. Anda harus tahu itu bahkan jika seorang perwira memimpin tim untuk bertarung, Anda harus mendapatkan izin dari atasan, bukan? Dikatakan bahwa Anda dapat pergi dengan orang-orang, dan jenderal akan berperang, Anda harus mendapatkan izin dari generalisimo. Melalui obrolan, Ye Chen belajar lebih banyak tentang tentara. Misalnya, seorang perwira hanya dapat memimpin paling banyak 100 orang, tidak lebih dari 1 orang. Laporkan ke polisi dan dapatkan izin sebelum Anda dapat pergi ke reruntuhan Xuanwu, jika tidak, Anda akan dihukum oleh hukum militer, yang sangat serius. Bahkan lebih penting bagi seorang jenderal untuk pergi berperang, dia membutuhkan izin dari generalisimo, lagi pula 50.000 orang bukanlah jumlah yang kecil, dan dia tidak mampu kehilangannya. Pada hari ketiga, Raja Panah menanisir tim yang terdiri dari 500 orang. Selain dia, Xiao Dutong, ada 5 perwira di bawahnya, yaitu Liu Di, Sima Fei, Yuan Hong, Zhang Yinyin, dan seorang perwira bernama Raja Tinju Darah. Adapun Lu Wenji dan Ye Chen, satu adalah prajurit superior dan yang lainnya adalah prajurit berpangkat lebih rendah, masing-masing di bawah komando Liu Di dan Yuan Hong. Dalam tim yang terdiri dari 500 orang, kebanyakan dari mereka tidak mengenal satu sama lain atau tidak akrab satu sama lain, tetapi selama mereka bergabung dengan tim, mereka harus menerima perintah Raja Panah, perintah akan ditangani sesuai dengan peraturan militer di penjara, tidak ada yang berani bercanda tentang masa depannya. Bersenandung, seberkas cahaya menyala, dan 500 orang menghilang di platform teleportasi. Bintang Tianmu, bintang kehidupan kecil di dekat reruntuhan Xuanwu umat manusia, memiliki diameter sekitar 3 juta mil, dan berwarna putih susu dengan warna hitam, menyerupai mata besar, dari sinilah nama bintang Tianmu berasal. Ada seorang jenderal hebat yang ditempatkan di sini di Tianmu, dengan jutaan pasukan. Apa itu jenderal? Sebenarnya pangkat militer sama dengan jenderal, tapi bisa jadi jenderal tidak ada hubungannya dengan rekor Anda. Anda harus diakui oleh setidaknya 5 marsekal sebelum bisa menjadi jenderal. Jika tidak, tidak peduli seberapa tinggi rekor Anda, itu tidak berguna. Lagi pula, beberapa orang kekuatan militer berantakan, tetapi mungkin tidak cocok untuk memimpin pasukan untuk berperang. Biarkan dia memimpin jutaan orang, itu lelucon dengan nyawa tentara. Ada banyak platform teleportasi di Tianmu, di salah satu platform teleportasi kecil, sebuah lampu menyala, dan 500 orang muncul di atasnya, itu adalah tim yang dipimpin oleh Raja Panah. Apakah ini mata surgawi? Itu adalah kunjungan pertama Ye Chen ke Tianmu Star. Yuan Hongdao bintang Tianmu adalah bintang pos terdepan dan garis pertahanan pertama umat manusia. Begitu pasukan iblis tiba, ini adalah medan perang yang paling kritis. Tentu saja, iblis tidak akan terlalu impulsif. Selama mereka berani datang, bintang Tianmu dapat sepenuhnya melawan musuh. Dalam waktu singkat, puluhan juta pasukan dipanggil. Anda harus tahu bahwa ada ribuan susunan teleportasi di bintang Tianmu. Jika lokasinya menguntungkan,
jumlah tentara iblis akan dikalahkan kecuali mereka beberapa kali lipat dari kita. Petik 2. Ye Chen mengangguk. Planet kehidupan bukanlah planet biasa. Siapapun yang ada di sini akan ditolak energinya. Raja kehidupan dan kematian biasa ada di planet kehidupan, dan bahkan gunung kecil pun tidak dapat dihancurkan. Bahkan Ye Chen paling banyak dapat membuat celah besar di planet yang hidup. Melihat sekeliling, ada benteng perang di mana-mana di bintang Tianmu. Benteng perang ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan yang kecil hanya berukuran puluhan meter dan memiliki 2 lantai. Bisa menampung sekitar 500 orang, dan yang besar seperti kota kecil, dengan tinggi 9 lantai, bisa menampung puluhan ribu orang, tidak peduli apakah itu benteng perang yang besar. Itu masih merupakan benteng perang kecil, dengan batasan formasi yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Di permukaan benteng terdapat moncong senjata yang tak terhitung jumlahnya, tidak sulit membayangkan begitu musuh datang, pasti akan terkena serangan yang fatal. Di mana urutan pertempuranmu? Sekelompok orang datang, dan kapten yang dipimpinnya setinggi tingkat ketiga dari alam hidup dan mati, yang tidak rendah. Raja 10.000 panah mengeluarkan token dan menyerahkannya ke pihak lain. Pemimpin tim mengambil token itu, mengamatinya dengan hati-hati, sedikit mengangguk, mengembalikan token itu kepada Raja Panah, dan mengingatkan Anda hanya memiliki 500 orang, yang terbaik adalah tidak tinggal terlalu lama di kedalaman reruntuhan Xuanwu, agar tidak tertangkap oleh musuh dan semua anggota gugur. Terima kasih atas pengingatnya, kami mengerti. Raja Panah menyimpan tokennya. Setelah tim inspeksi pergi, Raja 10.000 panah mengeluarkan kapal perang boneka dari cincin roh penyimpanan. Ini adalah kapal perang kelas Raja Surgawi berukuran sedang, berwarna hijau zamrud, lebih besar dari kapal perang kecil kelas Raja Surgawi Ye Chen. Ayolah, Wan Arrow King adalah yang pertama memasuki kapal perang, dan sisanya mengikuti. Suara mendesing. Kapal perang hijau zamrud lepas landas dan terbang menuju atmosfer luar bintang Tianmu. Dalam ruang hampa, kapal perang hijau zamrud berakselerasi terus-menerus. Ketika akselerasi mencapai lebih dari setengah kecepatan cahaya, ruang di depan kapal perang berubah menjadi bentuk corong horizontal, dan kapal perang itu berlayar ke dalamnya dan menghilang. Bagian dalam kapal perang sangat mewah, semua orang mengobrol dan minum di dalam, dan suasananya santai. Selama aku membunuh Xiao Dutong lain, aku bisa menjadi Xiao Dutong. Sayangnya, itu terlalu sulit. Raja Tinju Darah, salah satu dari 5 perwira, duduk bersama teman-temannya, mengobrol dan minum. Jangan khawatir, selalu ada peluang, bagaimanapun, tidak peduli peringkat apa yang dibunuh musuh, itu akan menghasilkan nilai kontribusi tentara. Temannya tertawa. Sesuai dengan namanya, nilai kontribusi tentara adalah seberapa besar kontribusinya terhadap tentara. Umumnya, jika Anda membunuh seorang prajurit tingkat rendah, Anda akan mendapatkan 1 poin kontribusi tentara. Jika Anda membunuh seorang prajurit tingkat menengah, Anda akan mendapatkan 10 poin kontribusi tentara 1000, modal kecil menyatukan 10.000, 100.000 besar, 1 juta jenderal, dan 10 juta jenderal. Poin kontribusi tentara dapat ditukar dengan banyak hal, seperti batu purba, harta karun, material, ramuan, kapal perang boneka, dan berbagai metode rahasia, del. Namun, poin kontribusi tentara juga dapat ditukar dengan batu primordial, rasionya 1:1, artinya 1 batu primordial dapat ditukar dengan 1 poin kontribusi, dan 1 juta dapat ditukar dengan 1 juta poin kontribusi. Semakin tinggi nilai kontribusinya, semakin berharga barang yang bisa ditukar, beberapa barang tidak dijual sama sekali di luar, sehingga bisa dikatakan tidak ada pasarnya. Blood Boxer pernah menukar 30.000 poin kontribusi dengan metode rahasia pertahanan jiwa. Timur Balai Kapal Perang, Ye Chen, dengan kekuatan dan kemampuanmu, diperkirakan kali ini kamu bisa dipromosikan menjadi perwira, dan bukan tidak mungkin bagi Xiao Dutong. Liu Di menatap Ye Chen. Zhang Yinyin terkejut dan berkata saya dapat dipromosikan menjadi perwira atau bahkan ibu kota kecil kali ini, bukankah itu terlalu cepat? Dia tidak dapat mempercayainya. Jika dia ingin menjadi perwira sekaligus, dia harus membunuh setidaknya 10 tentara tingkat rendah. 20 tentara tingkat menengah dan 50 tentara tingkat atas mungkin tidak terlihat banyak, tetapi sebenarnya ada banyak. Lagi pula, ini adalah perang, dan musuh tidak akan muncul naik, atau ratusan jika mereka muncul. Dan ada 500 orang di pihak mereka. Debu hanya 1. Sima Fei tertawa dan berkata, kamu lupa domain pedang Suna Ye Chen, untuk berurusan dengan raja biasa hidup dan mati, setelah domain pedang Suna dilepaskan, siapa yang bisa bergerak? Itu benar, aku lupa. Dengan kata lain, sangat mungkin bagi Ye Chen untuk dipromosikan menjadi perwira atau bahkan modal kecil sekaligus.
Zhang Yinyin tersenyum kecut. Senjata pembunuh kelompok, meskipun semakin banyak musuh di sana adalah, semakin besar beban di domain pedang, tetapi tidak menjadi masalah untuk menutupi lusinan musuh sekaligus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, medan perang berubah dengan cepat, mungkin ada tuan yang kuat di tim musuh. Belum lagi surga Dewa Iblis, surga Dewa Jahat, dan surga Dewa Yasha dan Kaisar Perang Semu lainnya, meskipun beberapa orang belum pernah memasuki surga Dewa, tetapi mengandalkan akumulasi waktu, ribuan tahun, puluhan ribu tahun-tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, mereka mungkin tidak sebagus surga Tuhan, Kaisar Sok Firdaus lemah, dan mungkin juga ada raja yang kuat yang sebanding dengan Kaisar Perang. Raja Panah mengangguk, aku memang pernah bertemu raja yang kuat yang sebanding dengan Kaisar Perang. Lawannya adalah barang antik tua. Jika kita tidak berlari cepat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Raja di alam hidup dan mati memiliki umur 100.000 tahun. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terjebak di puncak surga ke-6 di alam hidup dan mati. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak raja antik tua yang ada. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tentang di sana. Raja Panah mengendalikan kapal perang boneka dan kembali ke langit berbintang. 3 hari adalah waktu yang cukup bagi kapal perang kelas Tianwang untuk melakukan perjalanan 70 atau 80 tahun cahaya, dan sekarang mereka mendekati kedalaman reruntuhan Xuanwu. Menyingkirkan kapal perang hijau Zamrud, ada 500 orang lagi di langit berbintang. Mulai sekarang, lepaskan kewaspadaan kekuatan jiwa secara bergiliran. Saat kekuatan jiwa dikonsumsi 30%, ganti ke orang lain. Ingat, tidak boleh ada gangguan di tengah. Wan Arrow King adalah komandan ibu kota kecil, dan salah satu dari 500 orang harus menerima perintahnya, dan mereka yang tidak patuh akan ditangani sesuai dengan peraturan militer. Begitu saja, tim yang terdiri dari 500 orang terbang menuju kedalaman langit berbintang secara bersamaan. Di dalam tim, mata Ye Chen berubah menjadi perak dari waktu ke waktu. Mata jiwa adalah rahasianya. Dia tidak ingin menggunakannya sampai saat kritis, tetapi dia dapat mentransfer sebagian dari kemampuan mata jiwa ke matanya. Dengan cara ini, jangkauan pengamatannya juga 100 juta mil itu adalah mata jiwa bahkan jika Raja Alam Kehidupan dan Kematian biasa menggunakan metode rahasia deteksi jiwa, jarak pengamatan maksimum hanya sekitar 10 juta mil, kecuali kekuatan jiwa mereka melebihi orang biasa. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Tampaknya jumlah pengamatan harus dikurangi, dan kekuatan jiwa dikonsumsi terlalu cepat. Kekuatan jiwa adalah roh seseorang. Jika kekuatan jiwa dikonsumsi terlalu banyak, roh akan lamban, dan kekuatan tempur akan turun. Inilah mengapa Ye Chen jarang menggunakan serangan jiwa. Lagi pula, serangan jiwa akan menghabiskan 10 hingga 20% jiwa kekuatan hanya bisa digunakan 1 lawan 1. Ratusan juta mil jauhnya, tim yang terdiri lebih dari 400 setan terbang ke sini. Ras manusia dan ras iblis terlalu lemah untuk rentan sama sekali. Bulan ini, kita telah membunuh hampir 1000 musuh. Kekuatan tempur ras monster tidak buruk, tetapi ras manusia jelas tidak baik. Aku benar-benar tidak tahu mengapa ras monster menjadi pengikut ras manusia. Ras manusia bereproduksi terlalu cepat. Ini keuntungan mereka. Meskipun kecepatan reproduksi ras monster juga sangat cepat, mereka terlahir dengan kecerdasan spiritual yang rendah dan memiliki peluang rendah untuk memasuki alam hidup dan mati. Tim iblis ini bersemangat dan sombong. Cari tim musuh lain dan bunuh mereka semua sebelum kita kembali. Ibu kota kecil ras iblis menyeringai. Setengah hari kemudian, jarak antara kedua belah pihak kurang dari 100 juta mil. Ada tim iblis. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen. Tim iblis. Ada berapa orang? Tanya Raja Wan Arrow dengan detak jantung. Sekitar 400 orang. Ada lebih dari 400 orang yang seharusnya mengalami pertempuran. Semuanya mendengarkan perintah dan berangkat. Sebagai anggota senior Goddess Paradise, Wan Arrow King tidak akan takut, baginya, selama dia tidak terlalu sial, jika dia bertemu dengan Raja Perang tingkat Kaisar, 500 lawan 500, mereka pasti akan menang. 30 juta mil, 10 juta mil, 5 juta mil. Dutong, ada tim manusia. Tim iblis akhirnya menemukan Ye Chen dan yang lainnya. Haha, bunuh mereka semua. Xiaodu dari Mozu mengeluarkan kapak perang dan mulai berakselerasi. Membunuh. Dengan jarak 5 juta mil, dengan akselerasi kecepatan penuh, hanya membutuhkan sekitar 20 napas, dan segera, kedua belah pihak dapat melihat satu sama lain. Pita yang melolong terbang, padat dan berwarna-warni. Itu adalah serangan dari kedua sisi. Ini berbeda dengan bertarung sendirian. Berjuang sendirian perlu diuji. Dalam pertarungan kelompok,
tidak pernah ada kebutuhan untuk menguji. Begitu Anda muncul, Anda akan keluar semua. Entah Anda mati atau saya hidup. Siapapun yang mempertahankan tangannya setara dengan bunuh diri untuk pihak lain. Tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk penyesalan. Bum bum bum. Sinar cahaya yang cemerlang meletus sepotong demi sepotong, dan orang-orang terus dihancurkan berkeping-keping, meninggalkan baju besi dan senjata yang tidak dimiliki. Ye Chen jelas merasa ada lebih dari selusin jejak yang terintegrasi ke dalam lencana prajurit juniornya. Saya mengerti. Ye Chen tiba-tiba menyadari. Lusinan tanda ini kuat dan lemah, yang paling lemah tidak diragukan lagi adalah tanda prajurit tingkat rendah, yang lebih kuat adalah tanda prajurit tingkat menengah, dan yang terkuat adalah tanda prajurit superior. Adapun jejak ini, mereka berasal dari lambang pangkat militer semua orang, dan jejak itu mungkin dihasilkan karena pemurnian darah. Ternyata bahan lencana pangkat militer adalah zat yang sangat ajaib. Begitu zat ini digabungkan dengan darah seseorang, itu akan segera menghasilkan tanda yang unik. Zat ini kuat atau lemah, secara kasar dibagi menjadi 9 tingkatan, tandanya secara alami dibagi menjadi 9 tingkat. Jika seseorang membunuh pemilik lencana, lencana peringkat akan dapat menginduksi-induksi, melepaskan jejak, dan berintegrasi ke dalam lencana peringkat lawan. Jika tidak dibunuh oleh orang tersebut, maka jejak tersebut pasti tidak akan mengenali Anda, karena serangan napas setiap orang berbeda. Sekali lagi, sigil hanya akan mengenali orang yang membunuh pemilik sigil. Di lencana prajurit junior Ye Chen, sekarang ada total 14 tanda. Tanda di tengah memancarkan cahaya redup, yaitu tanda Ye Chen. Tanda lain dari luar memiliki cahaya redup. Mereka disusun dari atas ke bawah sesuai dengan kekuatan mereka. Yang kuat ada di atas dan yang lemah ada di bawah, mereka dibagi menjadi 3 baris. Lebih mudah mengetahui berapa banyak orang yang telah saya bunuh, dan tidak akan ada konflik dan kontradiksi. Tanpa tanda, mudah menimbulkan konflik. Kedua serangan itu mendarat pada orang yang sama. Hanya mengandalkan penglihatan, entah siapa yang membunuhnya. Bahkan jika mereka tahu, mereka mungkin tidak mengakuinya. Ambil beberapa napas. Kedua belah pihak dengan cepat berbatasan. Bersenandung. Lingkaran fluktuasi tak terlihat menyebar, dan 30 atau 40 setan tiba-tiba mendapati diri mereka tidak dapat bergerak, dan bahkan sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Termasuk modal kecil ras iblis. Saat berikutnya, cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menembus tubuh iblis-iblis ini, atau langsung menembus baju besi, mengguncang mereka menjadi kabut darah, ke dalam ketiadaan. Tidak beruntung bagimu untuk bertemu kami. Raja Wanjian tidak peduli bahwa Xiao Dutong dari klan iblis dibunuh oleh Ye Chen. Dia sekarang menjadi Xiao Dutong. Jika dia ingin menjadi Dadutong, dia harus membunuh 1 Dadutong dan 5 Xiao Dutong, dan Xiao Dutong ada di mana-mana. Dadutong beberapa kali lebih sulit untuk dibunuh, bagaimanapun juga, pangkat militer yang rendah tidak selalu berarti kekuatan yang rendah. Beberapa master sudah lama tidak bergabung dengan tentara, tetapi pangkat mereka tinggi, dan kekuatan mereka pasti tinggi. Mereka yang kurang beruntung adalah minoritas, bukan 1 dari sejuta. 36 mark. 1 mark untuk Xiao Dutong, 2 mark untuk Centurion, 8 mark untuk prajurit superior, 15 mark untuk prajurit perantara, dan 10 mark untuk prajurit tingkat rendah. Kekuatan Ye Chen sangat kuat dibandingkan dengan iblis-iblis ini. Jika bukan karena fakta bahwa kelompok iblis ini terlalu tersebar, bahkan jika tidak ada medan pedang sana, dia dapat membunuh lusinan dari mereka secara instan dengan 1 pedang, kekuatan absolut dapat diabaikan sampai batas tertentu kuantitas. Kalimat ini selalu menjadi hukum besi. Sangat kuat, mendesis. Kekuatan Ye Chen mengejutkan Raja Tinju Darah dan yang lainnya, mereka mengira yang terkuat adalah Raja 10.000 Panah. Ye Chen, kamu harus meninggalkan beberapa untuk kami. Tubuh Yuan Hong membengkak dan berubah menjadi raksasa dengan ketinggian puluhan mil. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan tinjunya juga bersinar dengan cahaya keemasan. Ketika Ye Chen membunuh beberapa kali lebih banyak orang daripada dia, miliknya wajah tiba-tiba menjadi sedih. Yuan Hong, membandingkan dirimu dengan Ye Chen, bukankah kamu mengejar kematian? Efisiensi pembunuhan Liu Di tidak lebih rendah dari Yuan Hong, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya cian dari pedang itu berselang-seling, 7 setan dalam garis pandangnya dipotong-potong secara brutal, dan tubuh mereka yang rusak disetrum menjadi kehampaan. Ya, masokis untuk membandingkan dengan Ye Chen, tapi kita bisa membandingkan satu sama lain. Tubuh Sima Fei adalah elang angin yang terbelah, dan kecepatannya sangat cepat. Sosoknya berkedip, dan setiap kali dia berbalik, akan ada setan-setan itu terperangkap dalam kabut darah olehnya, dan setan-setan lainnya yang menonton merasa kedinginan. BGB,
Seni bela diri Darkwood Profound Arts milikku unik dalam pembunuhan berkelompok. Zhang Yinyin terkikik, tangannya dengan cepat membentuk segel, desir-desir-desir, tanaman merambat setebal ular sanca menjerat 8 setan, dan keterikatan menjadi semakin erat, ada duri di permukaan tanaman merambat, menusuk ke dalam tubuh, dan besi pria ingin mengupas kulitnya. Ini adalah seni bela diri esoteris kayu gelap Zhang Yinyin keterikatan maut, yang tidak hanya dapat menahan musuh, tetapi juga menyerap kekuatan musuh. Pokok anggur menelannya dalam satu tegukan. Adapun kekuatan Lu Wenji, itu adalah yang kedua setelah Ye Chen dan Raja Panah. Tombak panjang di tangannya adalah senjata pembunuh yang sesungguhnya. 1. Seperti 100 bunga mekar, bersaing untuk menjadi cantik. Menakutkan, apakah ini kekuatan seorang jenius di Paradise of Gods? Surga Dewa adalah tanah suci para jenius di bidang kehidupan bintang 4. Apa itu jenius top? Para jenius top, karena dibandingkan dengan para jenius surga dewa, mereka hanya dapat menggunakan waktu untuk bertarung. Goddess Proving Ground melakukan percobaan setiap 10 tahun, dan setiap kali hanya sekitar 10 orang yang dapat memasuki surga Tuhan. Dalam konversi, 100.000 tahun adalah 100.000 orang. Tentu saja, tidak mungkin bagi setiap orang untuk bertahan hidup. Kematian seorang jenius tingkatnya juga sangat tinggi, dan hidup mereka penuh dengan kecemerlangan, tetapi juga penuh dengan pasang surut. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setidaknya 30% dari orang-orang di atas langit ketujuh alam kehidupan dan kematian telah memasuki surga para dewa, mendekati 10%. Jika ada yang dikatakan paling santai dan tidak terkendali, dan membunuh musuh paling banyak, itu pasti Raja 10.000 anak panah. Dia hanya perlu menarik busur dan menembakkan panah lagi, dan dia bisa membunuh iblis terkenal di matanya. Semua iblis tidak diragukan lagi menjadi sasaran, tercengang. Melarikan diri. Tim iblis ini terbunuh sangat parah sehingga butuh waktu lama. Ketika mereka datang, ada lebih dari 400 orang, setelah selusin nafas, bahkan tidak ada 100 orang. Pada akhirnya, hanya 5 iblis yang lolos sejak lahir. Ye Chen dan yang lainnya tidak bisa menjaga 5 orang ini. Lagi pula, iblis yang tersisa melarikan diri seperti lebah yang telah meledakkan sarang mereka, dan sulit untuk membunuh mereka semua. Mengaum. Aduh. Di sisi manusia, semua orang berteriak keras seperti tentara yang memenangkan pertempuran. Senang? Benar-benar bahagia. Lebih dari 400 setan, mereka yang kami bunuh membuang helm dan baju besi mereka, dan hanya 5 yang lolos. Bahagia itu bahagia, tapi orang-orang itu sangat kuat. Mereka membunuh 30% orang, dan aku hanya membunuh 1. Kamu baik-baik saja, aku tidak membunuh 1 pun dari mereka. Aku membunuh 2. Menyingkirkan busur perak besar, Raja 10.000 anak panah berkata dengan lantang, bersihkan medan perang, dan bagilah barang-barang berharga di antara Anda sendiri. Yang disebut barang berharga adalah baju besi dan senjata. Barang-barang ini dapat dijual atau disimpan untuk Anda sendiri. Adapun penyimpanan cincin roh, Raja Panah hanya mengambil pukul 20-20 cincin roh penyimpanan ini milik iblis yang mati di tangannya. Dia tidak repot-repot mengumpulkan yang lain. Lagi pula, mereka makan daging dan selalu ambilkan sup untuk mereka, yang lain minum. Dikatakan bahwa semua orang sangat senang. Kebanyakan dari mereka bergabung dengan tentara. Selain gaji dan perawatan militer yang besar, mereka juga ingin mendapatkan uang perang, baju besi, dan senjata. Mungkin ada banyak batu primordial dalam roh penyimpanan cincin yang saya dapatkan. Saya harus mengatakan bahwa One Arrow King lebih baik menjadi laki-laki. Jika dia digantikan oleh modal kecil lainnya, meskipun dia tidak akan melangkah terlalu jauh, dia harus mengutamakan kepentingannya sendiri. Bagaimana dia bisa melepaskan banyak barang berharga itu? Sudah terlambat untuk mengumpulkan bagaimanapun, menurut peraturan militer, semua barang yang tidak dimiliki diserahkan kepada panglima tertinggi, yang juga mendorong banyak orang untuk ingin meningkatkan pangkat militer mereka. Tentu saja, komandan tidak berhak mengarahkan barang berharga yang telah dimasukkan ke dalam sakunya. Ye Chen mengumpulkan 66 cincin roh penyimpanan, karena dia membunuh total 66 orang, untuk baju besi dan senjata, dia secara selektif mengumpulkan 20 atau 30 keping, dan sisanya tidak terlalu berharga. Di antara 66 orang, ada Xiao Du Tongtong, 2 perwira, 15 prajurit berpangkat tinggi, 27 prajurit berpangkat menengah, dan 21 prajurit berpangkat rendah. Kemenangan ini hanya memungkinkan Ye Chen dipromosikan menjadi prajurit senior, karena untuk menjadi perwira, dia harus membunuh 50 prajurit senior, dan dia hanya membunuh 15 dari mereka. Tentu saja, ini adalah pertempuran pertama. Batu primordial di 66 cincin roh penyimpanan tidak terlalu banyak, berjumlah lebih dari 100.000.
Pikirkanlah, semua orang tidak akan datang ke reruntuhan Xuanwu dengan semua kekayaan mereka. Jika mereka mati, mereka bukan musuh yang murah. Membersihkan medan perang dan membagi barang-barang berharga secara merata bukanlah tugas yang cepat, satu-satunya yang tidak ikut bersenang-senang adalah Ye Chen dan juara tinju darah perwira lainnya. Haha, tidak ada yang terbunuh kali ini, dan musuh benar-benar musnah. Kurasa jika kita memusnahkan beberapa tim iblis lagi, informasi tentang pencapaian kita di kamp militer Yunlai akan menyebar. Liu Di tertawa. Ya, memang sangat mungkin. Sima Fei mengangguk. Di masa lalu, rekor tertinggi Raja Panah adalah memusnahkan 1.200 musuh, yang hanya bisa dimiliki oleh level menengah ke atas, bukan atas, lagi pula, terkadang tidak ada cara untuk bertemu musuh, atau jika Anda bertemu tim besar, sudah terlambat untuk melarikan diri. Wan Arroking tersenyum, dan mau tak mau menatap Ye Chen. Tanpa kekuatan penginderaan super Ye Chen, mereka tidak akan bertemu dengan tim iblis ini. Dia berpikir, mungkin Ye Chen bisa dipromosikan menjadi pemimpin dalam beberapa tahun mungkin. Di kedalaman reruntuhan yang jauh, tim besar yang terdiri dari 5.000 orang maju. Pemimpin tim ini adalah salah satu dari 3 Kaisar Surga Dewa Yasha, Kapten tim Paludara, Raja Mole, yang telah bertarung melawan Ye Chen dan mengejar serta membunuh Ye Chen dan tim pemburu iblis. Mampu memimpin 5.000 pasukan, King Mole jelas adalah pemimpinnya. Sepasang sayap berdaging besar di punggung mengepak dengan cepat, King Mole tidak perlu mengerahkan tenaga, kecepatan seluruh orang sudah secepat kilat, secepat busur. Di dadanya, ada lencana komando. Lencana perintah ini berbeda dari lencana perintah klan Yaksa yang biasa, ada berlian darah ekstra di atasnya, yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jika ada pemimpin manusia di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah lencana pemimpin kehormatan suku Yaksa lencana pemimpin berlian darah. Tidak ada pemimpin suku Yasha yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin berlian darah. Hanya ada 50 pemimpin berlian darah di seluruh suku Yasha. Jika orang lain ingin menjadi pemimpin berlian darah, mereka harus memiliki kekuatan yang tiada taraf. Ini sangat penting, tanpa satu poin ini, jangan dipikirkan, karena Anda langsung tidak memenuhi syarat. Pada ras manusia, sebenarnya ada lencana kehormatan komando, tentu saja itu bukan lencana perintah berlian darah, melainkan lencana perintah emas ungu. Saat ini, ada sekitar 54 komandan emas ungu di seluruh ras manusia dan ras monster, yang sedikit lebih banyak dari komandan berlian darah dari klan Yasha. Komandan, ada tim yang terdiri dari 1.000 orang lebih dari 9 juta mil jauhnya di depan kiri, milik umat manusia. Di belakang King Mole, seorang Yasha King dengan baju besi perak terbang mendekat. Sebuah tim yang terdiri dari 1.000 orang dari ras manusia. Raja Mole mengangkat alisnya, dan berkata, kamu memimpin tim yang terdiri dari 700 orang untuk membunuh mereka dan menjerat mereka. Aku akan memimpin pasukan untuk mengepung mereka. Raja Moler tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kemampuan memerintah yang baik. Dia tahu bahwa jika dia memimpin 5.000 orang untuk membunuh dengan gembar-gembor yang hebat, lawan pasti akan kabur. 50%, semua orang tahu bahwa klan Yasha mereka adalah kuat, dan kualitas rata-rata mereka bahkan melampaui klan iblis. Karena itu, tim yang terdiri dari 700 orang itu pas, tidak terlalu kecil, dan tidak cukup bagi lawan untuk kabur tanpa keberanian untuk bertarung. Ya, segera, Raja Yinjia Yasha memilih 700 orang dan mengejar tim manusia itu. Dadutong, ada tim Yaksa yang datang, jumlahnya sekitar 700 orang. Seorang perwira datang untuk melapor. 700 Raja Yaksa. Sebagian besar pasukan manusia ini adalah lelaki tua berbaju ungu. Mendengar ini, senyum tipis muncul di wajahnya, aku akan menemui mereka dan membiarkan semua orang bersiap untuk berperang. Ya, perwira itu mundur. Lebih dari 9 juta mil, untuk raja biasa hidup dan mati, dibutuhkan lebih dari 40 napas untuk mencapainya. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak dapat melihat satu sama lain. Manusia, kamu sudah mati, bunuh. Sebagian besar suku Yaksa mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi, dan memimpin pasukan untuk berakselerasi lagi dan tiba-tiba menyerbu. Kamu orang burung. Jangan tinggal di sarang, lari mati. Pria tua berbaju ungu itu berteriak keras dan memimpin pasukannya untuk menemuinya. Bum 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 bum. Kedua belah pihak mulai menyerang satu sama lain puluhan ribu mil jauhnya, dan pita cantik itu seperti hujan meteor. Tidak ada uang yang dikeluarkan, pemandangannya sangat spektakuler. Seorang prajurit individu atau prajurit Yaksa hancur berkeping-keping, tetapi lebih banyak prajurit bergegas. Pada akhirnya, kedua belah pihak bertabrakan bersama.
Pasang gelombang-gelombang badai. Hancurkan tornado. Senjata pria tua berpakaian ungu itu adalah dua pedang besar. Ketika tubuhnya berputar, pedang itu berputar bersamanya. Saat berikutnya, tornado yang dibentuk oleh cahaya pisau meledak ke arah 4 tentara Yasha di depan. Engah-engah-engah. Keempat tentara yaksa itu langsung berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi kehampaan. Orang tua, mati. Sebagian besar suku yaksa menyeringai, dan menebas dengan tombak, dan 3 prajurit manusia di depan meledak, dan tombak masih memiliki momentum, dan mereka menyerang lelaki tua berpakaian ungu itu. Takut padamu. Pria tua berbaju ungu itu menebas cahaya tombak dengan satu pukulan. Pertempuran itu sengit, puluhan napas berlalu, dan ratusan tentara tewas di kedua sisi. Apa yang lelaki tua berbaju ungu tidak tahu adalah bahwa ada musuh yang mengelilinginya dari segala arah, ada 800 tentara yaksa di timur, 1.200 tentara yaksa di barat, 1.000 tentara yaksa di utara, dan 1.300 tentara yaksa di selatan. Jaring langit dan bumi diam-diam memblokir medan perang. Di sebelah timur, Raja Mole memimpin 800 tentara yaksa terbang dengan kecepatan penuh. Memalukan bagi suku yaksa kita bahwa lebih dari 100 tentara tewas. King Mole sedikit kesal ketika merasakan lebih dari 100 orang suku yaksa telah meninggal. Suku yaksa menganjurkan keberanian, dan apakah itu pertempuran individu atau pertempuran kelompok, mereka harus menang bersih. Dalam pandangan Raja Mole, 700 tentara yaksa harus memiliki keunggulan tertentu melawan 1.000 tentara manusia. Setelah selusin napas lagi, King Mole akhirnya bisa melihat kedua sisi pertempuran sengit itu. Bunuh aku, King Mole meraung, dan gelombang suara bergulung. Membunuh, 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 membunuh. Dari segala penjuru, pasukan yaksa membanjir ke medan perang, jumlah mereka terlalu banyak, total 4.300, sedangkan prajurit manusia di lapangan kurang dari 900, dan celahnya sangat besar. Tidak baik, kulit lelaki tua berbaju ungu itu berubah, tetapi dia tidak panik, hanya sedikit terkejut dan lengah. Semuanya tunggu. Suara lelaki tua berbaju ungu itu sangat tegas. Berjuang? Bagaimana kamu berdiri? Raja yaksa berbaju besi Yin yang bertarung melawan lelaki tua berpakaian ungu itu mencibir, dan serangan itu menjadi semakin sengit. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa tim manusia telah menjadi binatang buas yang terperangkap, ada lagi teriakan pembunuhan dari segala arah. Ini jelas bukan teriakan klan yaksa, karena klan yaksa hanya memiliki total 5.000 pasukan, dan itu tidak mungkin jumlah mereka sebanyak itu. Banyak teriakan pembunuhan, tapi kalau bukan suku Yasha, lalu siapa? Haha, pasukan besar kita ada di sini. Pria tua berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan hatinya jatuh lagi. Bunuh semua manusia burung ini, bunuh mereka. Dari segala arah, 4.000 tentara umat manusia mengepung mereka, berteriak dan membunuh dengan aura pembunuh yang menghancurkan bumi. Pemimpin juga adalah komandan, tetapi itu adalah komandan umat manusia. Alisnya sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasa situasinya sulit dikendalikan. Padahal, ribuan pasukan yang dipimpin oleh Pak Tua berbaju ungu itu awalnya adalah bagian dari pasukannya. Alasan mengapa mereka dipisahkan adalah untuk dijadikan umpan untuk menarik perhatian musuh, sementara pasukan besar mengepung mereka. Sederhana, itu sangat efektif mencoba dan menguji berulang kali di reruntuhan Xuanwu, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang mereka temui bukanlah pasukan kecil, tetapi tim yang terdiri dari 5.000 orang seperti mereka, dan rencana pertempuran yang dipilih oleh pihak lain adalah mirip dengannya. Tentara bertindak sebagai garda depan, dan pasukan besar dikepung di semua sisi. Situasi di medan perang agak konyol. Di tengah, lebih dari 1.000 tentara suku Yasha bertempur dengan sengit. Di pinggiran, lebih dari 4.000 tentara suku Yasha mengepung dan membunuh mereka. Di daerah terluar, ada 4.000 tentara manusia lapisan mengelilingi medan perang asli dengan sangat rapat sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Situasi kacau seperti itu membuat semua orang tidak lagi optimis, dan suasana tragis menyelimuti udara. Bum bum bum. Perang 5.000 orang melawan 5.000 orang tidak sebanding dengan 1.000 orang melawan 700 orang. Pemandangannya luar biasa dan aneh, seperti lukisan abstrak yang mengejutkan, dan semua orang yang hadir adalah karakter dalam lukisan abstrak ini. Sebagai pemimpin, pendekar pedang berjubah perak secara alami tidak buruk kekuatannya. Pisau 9 cincin yang berat ada di tangannya, seperti kapak raksasa yang membuka dunia. Dimanapun dia memotong, akan ada tentara Yasha yang jatuh. Di sana sudah lebih dari 30 tentara yaksa di tangan, dan jumlahnya masih terus bertambah. Tapi dibandingkan dengan King Mole, dia masih jauh lebih buruk. Palu meteor King Mole bisa disebut pembunuh yang menakutkan. Selama dia mengayunkannya ke depan, setidaknya beberapa prajurit manusia akan langsung dihancurkan sampai mati,
atau diterbangkan oleh kekuatan yang kuat. Palu meteor yang diikatkan pada rantai besi itu seperti palu sabit kematian, menuai kehidupan di lapangan dalam waktu singkat, sebanyak 80 prajurit manusia tewas di tangannya. Kembalilah padaku. Pendekar pedang berjubah perak melihat palu perang merah memanen nyawa para prajurit, jadi dia menebas palu perang merah dengan pedangnya. Ledakan yang mengejutkan pendekar pedang berjubah perak itu, meskipun pisaunya membelah Scarlet Warhammer, cahaya dari pisaunya juga dipatahkan oleh goncangan, dan cahaya pisaunya berbalik. Sangat kuat, pendekar pedang berjubah perak itu mengangkat kepalanya dan mengikuti rantai itu. Apa yang terlihat adalah Raja Yaksa yang sangat kuat yang kulitnya tidak berbeda dengan manusia, tangan kanannya memegang rantai besi setebal telur, dan tangan kirinya memegang palu berdarah. Tiba-tiba, wajah pendekar pedang berjubah perak itu menjadi pucat, matanya tertuju pada lencana komando di dada lawannya, berlian berwarna darah, begitu menarik perhatian. Itu lencana kepemimpinan berlian darah. Pendekar pedang berjubah perak berbalik dan ingin melarikan diri. Dia tidak bisa menjadi lawan dari komandan berlian darah. Hanya ada sekitar 50 komandan berlian darah dari suku Yaksa, dan masing-masing sebanding dengan Raja Ketujuh Surga hidup dan mati artinya, mereka memiliki kekuatan kaisar perang. Di antara para pemimpin umat manusia, hanya pemimpin Zijin yang dapat bersaing dengan pemimpin Blood Diamond. Bisakah kamu melarikan diri? Dia mengepalkan rantai besi dengan tangan kanannya dan mengayunkannya beberapa kali, King Mole menjerit rendah, dan palu berdarah itu ditembakkan, berderak, dan bayangan merah darah dari palu bercampur dengan busur yang menakutkan menghantam bagian belakang, dari pendekar pedang berjubah perak dengan berat. Dentur, pendekar pedang berjubah perak itu tercabik-cabik dan langsung terbakar menjadi abu. Belok 2 seni bela diri ekstrim palu guntur darah. Apa? Komandan sudah mati. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Ketika tentara manusia di sekitarnya melihat pemandangan ini, pikiran mereka menjadi kosong. Harus dikatakan bahwa ketika berperang di medan perang, sang jenderal adalah pilar spiritual para prajurit. Begitu sang jenderal jatuh, pilar spiritual para prajurit juga akan runtuh. Kualitas psikologis raja tidak seburuk itu, tetapi pada tragedi ini, medan perang, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Pemimpinmu sudah mati, di tanganku, Raja Mole. King Mole berteriak keras, dan suaranya mengguncang penonton. Aduh, para prajurit umat manusia sangat menderita, dan para prajurit klan Yasha meraung lagi, dan semangat mereka meningkat pesat. Raja Mole, lama tidak bertemu. Pada saat ini, pasukan aneh bergabung di medan perang. Dengan 7 orang sebagai pisau tajam, pasukan aneh ini tak terkalahkan. Tak satu pun dari tentara Yasha yang menghalangi jalan bisa bertahan setengah nafas. King Mole menoleh untuk melihat, dan mau tidak mau mencibir, jadi kamu, kenapa? Aku tidak menakutimu terakhir kali, tapi kali ini aku mengirimkannya ke pintuku. Dia sudah mengetahui berita bahwa Ye Chen telah mundur dari tangan Raja Iblis Pedang, Raja Duling, dan Raja Sah. Menurutnya, Ye Chen hanyalah kaisar semu terkuat yang pandai dalam misteri luar angkasa. Mungkin di masa depan bisa menjadi kaisar perang, tapi yang pasti tidak sekarang. Bagaimana kekuatan kaisar perang bisa diraih dengan begitu mudah? Ya, kali ini saya mengirimkannya ke pintu saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menghentikan saya. Dengan tubuh seperti naga yang berenang, Ye Chen terus-menerus mengayunkan aura pedang emas terang yang besar, aura pedang ini berbayang dan samar, tampak virtual dan nyata, belum lagi Raja Yaksa biasa, bahkan Raja Yaksa yang telah mencapai tingkat kelima dari hidup dan mati di bawah energi pedang yang tidak bisa dibedakan, mereka juga akan jatuh, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belok 2 seni bela diri ekstrim, kematian Wan Hua. Di antara banyak seni bela diri ekstrim peringkat kedua, serangan tunggal maut Wan Hua adalah yang terlemah, tetapi jangkauan serangannya adalah yang terbesar, dan energi pedangnya paling padat. Untuk menghadapi raja-raja Yasha biasa ini, maut Wan Hua lebih efektif daripada Ri Jinghua. Serangan ekstrim dalam satu baris, cocok untuk menghadapi master sejati. Dengan satu ayunan pedang, lebih dari selusin tentara suku Yaksa tewas di tangan Ye Chen, dan dengan 4 ayunan pedang, hampir 50 tentara tewas dibandingkan dengan Ye Chen. Kecepatan pembunuhan ini tidak tinggi, terutama karena suku Yaksa para prajurit dan prajurit manusia berada dalam jarak dekat. Ye Chen harus mengontrol arah energi pedang, jika tidak maka akan mudah untuk membunuh bangsanya sendiri. Kata-kata besar. Raja Mole bergegas menuju Ye Chen dengan palu berdarah. Dalam waktu singkat, 500 orang yang dipimpin oleh 7 anggota tim pemburu setan telah membunuh lebih dari 150 orang dari suku Yaksa mereka. Biarkan mereka terus membunuh seperti ini, Yasha keuntungan dari keluarga akan hilang, dan dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi.
Oleh karena itu, prioritas utama adalah menyingkirkan Ye Chen sesegera mungkin dan memusnahkan tim pemburu iblis. Bang bang bang. Sepanjang jalan, Raja Mole mengepalkan tangan kirinya dan terus membombardir seorang prajurit manusia meledak dan meledak menjadi kabut darah. Kamu Chen, mati. Ribuan mil jauhnya, Raja Mole mengecam Ye Chen dengan cahaya palu. Kapan? Dengan pukulan backhand, Ye Chen membelah Hammer Light. Aku akan menemuinya. Ye Chen berkata kepada One Arrow seperti raja. Oke, hati-hati. One Arrow King mengangguk. Dari Ye Chen, dia sudah mengetahui bahwa pihak lain telah membobol lantai 10 menara God of War. Kekuatan kaisar pertempuran yang sesungguhnya. Kamu juga. Ye Chen melirik ke-6 Raja Yaksa yang terbang dari kejauhan. Ke-6 Raja Yaksa ini adalah anggota tim Bloodhammer, dan masing-masing memiliki kekuatan kuasi kaisar. Jangan khawatir, Dadutong pasti akan dipenggal kali ini. One Arrow King ingin dipromosikan menjadi Dadutong, dia harus secara pribadi membunuh musuh setingkat Dadutong, 6 Raja Yasha ini. Ada 2 tepatnya Dadutong. 3 bunga muncul di atas kepala, 1 merah, 1 kuning dan 1 biru. Sanhua meminjam saluran untuk menggunakannya, dan energi serta kekuatan Ye Chen berlipat ganda, dan kekuatan tempurnya juga berlipat ganda, dengan nafas yang tajam. Desir, sosok itu melintas. Ye Chen tiba-tiba muncul di depan Raja Mole, dan menikamnya dengan pedang. Ilmu pedang mendalam spasial, tiba-tiba brilian. Pergilah. King Mole merasa gerakannya jauh lebih lambat. Seolah terjebak dalam rawa, geram, dia tidak bisa menahan diri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya, langsung memasuki ranah kaisar tanpa pamrih, dan mengangkat palu berdarah untuk memblokir pedang. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meletus, dan puluhan tentara dalam jarak 1000 mil, terlepas dari apakah mereka teman atau musuh, terlempar satu demi satu. Beberapa dari mereka tidak beruntung, dan mereka hancur berantakan bahkan tanpa sempat berteriak, dan jejak jiwa dalam daging dan darah mereka semua musnah, 2 kehendak yang kuat dimusnahkan, benar-benar mati. Kedua pihak yang bertikai terbang terbalik sejauh ratusan mil, tetapi segera bertabrakan lagi. Setiap tumbukan adalah kontes nyata. Dari perspektif pemandangan, Ye Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jadi begitu, aku tidak menyangka kamu sudah memiliki kekuatan kaisar perang. Tidak heran kamu begitu sombong, tetapi apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bersaing denganku begitu kamu memiliki kekuatan kaisar perang? Bermimpi. Setelah lebih dari selusin putaran, Raja Mole hampir memahami kekuatan Ye Chen yang sebenarnya. Dia mencibir, memegang rantai besi dengan kedua tangan, dan mengayunkannya terus-menerus, seperti menari roda panas, memukul Ye Chen dengan palu demi palu, darah lampu palu merah seperti badai dahsyat, yang tidak akan pernah berakhir. Mata Ye Chen 10 kali lebih tajam dari mata elang, dan setelah dipaksa mundur sejauh ratusan mil, dia tiba-tiba menyerang dengan pedang, dan dengan ding, palu berdarah yang berputar dengan cepat ditembakkan oleh pedang, percikan memercik kemana-mana, King Mole tiba-tiba membuka pintu. Mati, pedang Longkuan menebas dengan momentum, dan energi pedang itu seperti naga putih, dan langsung membombardir dada Raja Mole. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan King Mole terbang mundur. Hanya meludah darah. Ye Chen terkejut sesaat, lalu tiba-tiba menyadari, itu benar, aku hampir lupa, dia adalah salah satu dari 3 kaisar agung surga dewa jahat, tidak mungkin untuk tidak memiliki rendah tingkat setelan Raja Surgawi, dalam hal ini, akan sulit untuk membunuhnya. Setelan tingkat Raja Surgawi tingkat rendah bukanlah masalah kecil. Setelah memakainya, pada dasarnya ia dapat mengabaikan serangan Zundi. Bahkan Zundi yang terkuat pun tidak dapat menembus pertahanan. Paling-paling, ia dapat melewati beberapa kekuatan melalui setelan tersebut sebagai contoh. Ye Chen tidak mematahkannya sekarang pertahanan Raja Mole, jika tidak, lawan tidak akan sesederhana meludah darah. Kaisar perang memiliki setelan tingkat raja, yang bahkan lebih kuat. Dibandingkan dengan kekuatan tempurnya, kelemahan terbesar kaisar perang adalah pertahanan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kekuatan serangan Anda sekuat Anda pertahanan secara umum, pertahanan bisa mencapai melawan serangan Zundi terkuat sudah melawan langit. Lagi pula, dalam keadaan normal, seranganmu juga akan melemahkan serangan lawan, dan kemungkinan terkena pukulan nyata sangat kecil. Haha, seranganmu terlalu lemah, kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku. King Mole menyentuh dadanya dan tertawa terbahak-bahak, di saat yang sama, dia sedikit terkejut karena lawan mampu mematahkan teknik memalunya, yang membuatnya membuka pintu. Benarkah? Ini baru permulaan. Dengan efek peningkatan energi sebesar 40% pada setelan perak, Ye Chen hampir tidak memiliki kekuatan kaisar perang tanpa menggunakan Rijingji, yang merupakan masalah lain.
Biarkan aku melihat bagaimana kamu mematahkan pertahananku. Raja Mole sangat percaya diri dalam pembelaannya. Meskipun kekuatan tempurnya berada pada tingkat kaisar perang dasar, sulit bagi kaisar perang perantara untuk membunuhnya. Dia dapat sepenuhnya melawan untuk jangka waktu tertentu dan mundur sepenuhnya. Tentu saja, kecepatan lawan adalah yang pertama, dia tidak bisa jauh lebih cepat darinya dibandingkan dengan Ye Chen. Keunggulan terbesarnya adalah basis kultivasinya yang tinggi dan tingkat ketidakegoisan yang tinggi. Kedua poin ini memungkinkan dia untuk memaksimalkan atribut setelan setan tembaga. Komandan, mari kita bunuh dia bersama. Pada saat ini, lebih dari selusin Raja Yasha muncul di sebelah Raja Mole, termasuk 3 komandan kecil, 9 perwira, dan 2 prajurit atasan. Melihat Raja Mole tidak dapat berbuat apa-apa pada Ye Chen, mereka berencana untuk bersama dengan Raja Mole untuk membunuh Ye Chen. Selama Ye Chen terbunuh, mereka akan memenangkan perang ini. Wajah King Mole berubah beberapa kali, dan akhirnya dia mengangguk dengan keras, "Oke. Ini adalah medan perang, pertimbangan pertama adalah membunuh lawan, adapun cara membunuh tidak perlu terlalu diperhatikan. Dengarkan perintahku dan serang bersama." King Mole melepaskan kekuatan jiwanya dan mengunci Ye Chen dari jauh. Segera setelah itu, dia mengayunkan palu berdarah itu lagi, dan auranya meningkat gelombang demi gelombang. Ketika mencapai batas, dia melancarkan serangan. Membunuh. King Mole meraung, dan palu berdarah itu berubah menjadi meteor berdarah dan ditembakkan. 3 putaran seni bela diri penghancuran meteor. Membunuh. Membunuh. Selusin Raja Yaksa di samping Raja Mole juga melepaskan jurus pamungkas mereka sendiri. Ye Chen mengabaikan banyak gerakan pembunuhan yang datang ke arahnya. Dia memegang pedang longkuan dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas. Saat berikutnya, di langit berbintang alam semesta, kecemerlangan bebas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Esensi, dan bahkan berbagai energi meletus di medan perang, telah ditarik keluar olehnya seperti kepompong, dan banyak kekuatan esensi yang menghanguskan telah diekstraksi. Semuanya memiliki sisi yin dan yang, dan esensi hari ini adalah pedang yang paling kaku dan yang. Faktanya, Rijing Huaji sangat kuat meskipun tidak menyerap kekuatan eksternal, tetapi ini tidak berada di bawah kendali Ye Chen. Selama Ye Chen melemparkan Rijing Huaji, pedang longkuan akan secara otomatis menyerap kekuatan yang dapat dipinjam. Minum. Dengan teriakan keras, Ye Chen mengayunkan pedangnya dengan berani. Ledakan. Sinar cahaya yang sebanding dengan supernova meletus, dan cahaya yang membakar ini ditransmisikan dengan kecepatan cahaya. Pada saat ini, semua orang di medan perang terpesona oleh kecemerlangan yang menyilaukan ini, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menutup mata. Jiwa yang dilepaskan kekuatan juga menerima sedikit gangguan, dan ada reruntuhan besar yang kosong, sunyi dan gelap, seolah-olah matahari telah terbit, dengan sembrono mengeluarkan semua energinya. Seperti matahari yang membakar salju yang mencair, puluhan Raja Yaksa di samping Raja Mole bahkan tidak bersenandung. Mereka meleleh dalam sekejap, berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan tertiup kemana-mana oleh angin pedang. Adapun Raja Mole sendiri, Hehe adalah objek perawatan utama Ye Chen, dan telah bertahan sekitar 90% dari kekuatannya. Matanya menonjol, sosoknya terpelintir gila-gilaan di bawah cahaya yang kuat, bayangannya membentang hingga batasnya, dan akhirnya ditelan oleh cahaya. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, sosok Raja Mole muncul, palu berdarah di tangannya telah diterbangkan, mengambang dalam ruang hampa puluhan ribu mil jauhnya, dan dia sendiri telah menjadi manusia darah, dengan luka terus-menerus di tubuhnya. Gelembung yang terbakar meledak satu persatu, gambarnya sangat menyedihkan, dan nafasnya lamban. Hanya dengan satu serangan, Ye Chen membunuh lebih dari selusin Raja Yasha dan melukai Raja Mole dengan serius. Hanya kaisar perang tingkat menengah yang dapat melakukan kekuatan semacam ini. Tentu saja, Ye Chen memang seorang kaisar perang tingkat menengah. Ye Chen, jangan coba-coba membunuhku. King Mole tidak peduli untuk pulih dari luka-lukanya, juga tidak peduli untuk mengambil Scarlet Warhammer, dia berbalik, meledak dalam kecepatan, dan terbang ke arah utara. Kekuatan jiwa Ye Chen mengunci Raja Mole, dan lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul di antara alisnya. Halo emas dilemparkan dengan sangat cepat, dan Raja Mole terhuyung-huyung dan wajahnya pucat. Sebelum itu, dia telah menggunakan metode rahasia pertahanan jiwa untuk menjaga dari serangan jiwa Ye Chen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa serangan jiwa Ye Chen itu adalah 10 kali lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan pertahanan jiwa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Halo emas menyala, dan Ye Chen segera mengirimkan cahaya jiwa, yang sekali lagi merusak jiwa Raja Mole. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen mengangkat pedang longkuan, menarik napas dalam-dalam, dan melemparkan Rijing Huaji untuk kedua kalinya, dan cahaya yang kuat menelan Raja Mole di dalamnya.
Sebuah tanda dimasukkan ke dalam lencana prajurit junior, itu adalah tanda perintah. Ini berarti King Mole sudah mati. Ini benar-benar tidak mudah. Melihat King Mole sudah mati, Ye Chen menghela nafas berat, dia bisa membunuh King Mole dengan mengandalkan 2 poin. Jika dia kehilangan poin, dia tidak akan berhasil membunuh King Mole, dan dia pasti akan diloloskan oleh lawan. Mengulurkan tangannya untuk menarik napas, setelan tingkat rendah tingkat Raja Surgawi Raja Mole, palu perang berdarah, dan cincin roh penyimpanan ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh di tangan Ye Chen. Ini adalah setelan biru hitam dengan pelindung dada berbentuk seperti monster kepala itu hanya diratakan, dan itu telah mengalami 2 penyempurnaan harian Ye Chen, hanya menyisakan 2 bekas di pelindung dada. Dalam keadaan normal, harga satu set setelan tingkat Raja Surgawi tingkat rendah tidak kurang dari 3 juta yuan batu. Alasan mengapa begitu mahal adalah karena tidak ada pasar untuk itu. Begitu muncul, pasti akan menimbulkan persaingan. Barang langka lebih mahal, prinsip ini berlaku di mana-mana. Setelah menghapus jejak jiwa pada cincin roh penyimpanan, kekuatan jiwa Ye Chen menyerbunya. Raja Mole membawa banyak batu purba bersamanya, total 500.000 yuan. Ye Chen menemukan bahwa perang mungkin membuatnya kaya. Sejauh ini, dia telah memperoleh lebih dari 600.000 yuan batu, belum termasuk yang berikutnya. Kekayaan yang akan datang. Komandan sudah mati, lari. Melihat pemandangan ini, banyak tentara yaksa yang langsung mundur. Raja Mole adalah komandan berlian darah, yang 10 kali lebih kuat dari komandan biasa. Keberadaan yang begitu kuat telah terbunuh. Bagaimana mereka bisa menghentikan Ye Chen? Lagi pula, Ye Chen tidak sendirian. Ada ribuan tentara manusia yang hadir tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka tidak melarikan diri, Ye Chen sendiri dapat membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Tidak mungkin, bagaimana kapten bisa mati di tangannya? Yang paling tidak dapat diterima tidak diragukan lagi adalah anggota tim Bloodhammer, mereka tidak percaya bahwa Ye Chen, yang merupakan kaisar semu 2 tahun lalu, memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Mole. Di antara 5 kali, setiap kali dia bisa mundur sepenuhnya, berbicara secara logis, hanya kaisar perang berpangkat tinggi yang dapat membunuh Raja Mole dalam sekejap. Belum terlambat, ayo pergi. King Mole sudah mati, dan 6 anggota tim Bloodhammer segera melarikan diri tanpa ragu. Mereka memiliki kekuatan kaisar semu, dan terlalu mudah untuk melarikan diri. Kemana harus pergi? Raja 10.000 anak panah menembakkan 14 anak panah berturut-turut. Setiap anak panah memiliki daya mematikan untuk melukai seorang kaisar biasa secara serius. Kekuatan keahlian menembak Lu Wenji meledak hingga batasnya, dan bunga darah besar bermekaran dari reruntuhan bunga darah ini terdiri dari bunga darah kecil yang tak terhitung jumlahnya, di tengah bunga darah. Cahaya senjatalah yang memilih orang untuk dimakan. Liu Di, Sima Fei, Zhang Yinyin, dan Yuan Hong juga menyerang lawan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, sering melakukan gerakan membunuh, sayangnya, kekuatan kedua belah pihak sama, tetapi kekuatan mereka terbatas, dan ada tentara manusia dan yasha tentara bertempur dalam jarak dekat di mana-mana, menghalangi mereka. Bagaimana bisa saling menjaga? Kasihan. Raja 10.000 anak panah berhenti mengejar dan mengarahkan sasarannya pada prajurit yaksa, setiap kali tali busur dilepaskan, 3 atau 4 prajurit yaksa akan jatuh. Panah membunuh. Tentara yaksa mulai runtuh dan melarikan diri dengan panik. Ye Chen memanfaatkan kekacauan itu dan membunuh lebih dari 400 tentara, tetapi hanya 1.000 yang lolos untuk naik ke surga. Tentu, para prajurit Teran juga dalam keadaan yang menyedihkan, jadi lihatlah sekilas. Ada kurang dari 3.000 orang yang tersisa, dan 500 orang yang dipimpin oleh Wan Arrow King ditambahkan ke sini. Seperti kata pepatah, jika Anda membunuh 1.000 musuh, Anda akan kehilangan 800. 5.000 melawan 5.000, pada dasarnya tidak mungkin untuk memiliki situasi pemusnahan total, kecuali tentara Anda 10 kali lebih kuat dari tentara lawan untuk memastikan sepenuhnya. Termasuk 40 atau 50 orang yang terbunuh sebelumnya, Ye Chen membunuh hampir 500 orang dalam pertempuran ini, dan memperoleh lebih dari 400 cincin roh penyimpanan, lebih dari 100 baju besi, dan lebih dari 300 senjata. Semuanya, terima kasih atas bantuan Anda, Liu sangat berterima kasih. Pria tua berbaju ungu itu sangat beruntung, meskipun komandannya sudah mati, dia selamat sampai akhir. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Jiang masih panas ketika sudah tua, dan pria tua itu lebih berpengalaman. Raja Wanjian berkata di reruntuhan Xuanwu, semua orang adalah rekan seperjuangan, jadi tidak perlu berterima kasih. Orang mati sudah mati, dan kekayaan yang mereka tinggalkan membuat semua orang menjadi kaya. Hampir 4.000 tentara klan Yasha meninggal,
dan lebih dari 2.000 tentara ras manusia meninggal, berjumlah lebih dari 6.000 tentara. Seluruh medan perang memiliki lebih dari 6.000 keping kekayaan, di antara 6.000 keping kekayaan ini, mungkin beberapa di antaranya adalah kekayaan besar, yang dapat menyelamatkan mereka dari perjuangan puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Tentu saja, Ye Chen dan yang lainnya telah mengumpulkan banyak kekayaan sekitar 3 atau 4.000 orang turun. Ye Chen tidak pergi untuk memeriksa berapa banyak batu primordial yang ada di cincin roh penyimpanan satu per satu, dan tidak akan terlambat untuk memeriksanya ketika dia kembali ke Golden Armor Star. Liu Dutong, kita masih memiliki 3.000 orang tersisa. Mengapa kita tidak terus berburu dan membunuh musuh? Kamu harus melihat kekuatan Ye Chen. Kekuatannya sebanding dengan Komandan Zijin. Dengan dia saja, tidak peduli berapa banyak ada master, dia tidak takut. Sebuah tim yang terdiri dari 1.000 orang, datang dan makan sedikit, dan kita tidak perlu takut dengan tim yang terdiri dari 5.000 orang. Wan Arroking berusaha keras untuk membujuk lelaki tua berbaju ungu itu. Pria tua berpakaian ungu itu merenung sejenak, lalu mengangguk dengan keras, "Oke, biarkan yang berani mati kelaparan, jika kamu melakukannya kali ini, kamu tidak perlu mengambil risiko dalam 10 tahun ke depan." Dia bisa melihat kekuatan Ye Chen, seperti yang dikatakan Wan Jianwang, selama Ye Chen ada, mereka benar-benar tidak perlu takut. Wang dan 6 lainnya juga master yang tangguh, dan peran ketujuh dari mereka di medan perang bernilai ribuan orang. Namun, saya masih perlu berdiskusi dengan 2 jenderal lainnya. Pria tua berbaju ungu itu berkata lagi. Raja Panah mengangguk. Setelah beberapa saat, lelaki tua berbaju ungu itu terbang dengan senyum di wajahnya, mereka setuju. Tidak ada orang bodoh yang rela melepaskan kesempatan sekali seumur hidup, dan orang yang penakut tidak akan bergabung dengan tentara dan memasuki reruntuhan Xuanwu. Dengan cara ini, kedua tim bergabung bersama dan menjadi satu tim. Orang tua berbaju ungu untuk sementara menjadi panglima tertinggi tim, dan 2 lainnya sebagian besar adalah wakil. Adapun Ye Chen dan 7 lainnya, meskipun mereka pangkat militer sedikit lebih rendah, mereka masih bisa mengatakan itu kata yang tepat, lagi pula, itu akan tergantung pada 7 dari mereka untuk berkontribusi. Waktu seperti air mengalir, sangat cepat, 1,5 bulan berlalu. Dalam 1,5 bulan terakhir, tim 3.000 orang yang dipimpin oleh lelaki tua berbaju ungu dan dibantu oleh Ye Chen dan lainnya menghancurkan 15 tim musuh, termasuk 9 tim yang terdiri dari 500 orang dan 6 tim yang terdiri dari 1.000 orang. Dan tidak ada yang lolos. Selama periode ini, Ye Chen juga menemukan tim yang terdiri dari 5.000 orang, tetapi Ye Chen tidak mengatakannya. Dengan kekuatan mereka, mereka memang bisa mengalahkan musuh 5.000 orang tim, tetapi kerugian pasti akan terjadi sangat berat. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin menghancurkan terlalu banyak musuh dalam waktu singkat. Dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak prajurit manusia mati karena alasannya sendiri. Setelah 3 hari berikutnya, semua orang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan Xuanwu. Di kapal perang hijau Zamrud King of Arrows, semua orang minum dan mengobrol dengan keras, terlihat sangat bersemangat. Ada 500 orang ketika mereka datang, tetapi ketika mereka kembali, jumlahnya hanya berkurang lebih dari 20 orang, kerugian ini sangat kecil, yang terpenting, setiap orang yang kembali telah memperoleh banyak, dan beberapa tentara bahkan mendapat puluhan ribu batu purba, lebih dari 20 harta kelas atas, bahkan beberapa ribu batu yuan, 4 atau 5 harta kelas atas. Bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat? Anda harus tahu bahwa raja biasa di alam hidup dan mati hanya bernilai 1 atau 2.000 yuan batu, dan ini diselamatkan dengan menghemat makanan dan uang di alam semesta dan bintang. Ada begitu banyak raja di alam hidup dan mati. Mereka khawatir tentang mendapatkan batu primordial atau meningkatkan kultivasi mereka, jadi ketika ada kesempatan, mereka bersedia mengambil risiko, bergabung dengan tentara mungkin tampak berbahaya, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk menghasilkan uang. Tentu saja, jika Anda ingin mengatakan siapa yang mendapat paling banyak, tentu saja Ye Chen. Ye Chen mendapat total lebih dari 1.200 cincin roh penyimpanan dan 1.000 harta kelas atas. Di antara lebih dari 1.200 cincin roh penyimpanan, jumlah batu primordial mencapai 2 juta, yang beberapa kali lipat dari kekayaan bersih Ye Chen, membuatnya tiba-tiba menjadi jutawan. Adapun nilai 1.000 harta karun kelas atas, meski kurang dari 2 juta yuan batu, masih cukup banyak, dari 500 hingga 700 batu purba. Nilai harta karun bermutu tinggi adalah 1.000 hingga 1.500 batu purba dihitung dengan rata-rata 700 batu purba. 1.000 harta kelas atas Ye Chen nilai totalnya mencapai 700.000. Ini tidak termasuk setelan koper Demon King Mole dan Scarlet Warhammer, karena keduanya saja bernilai beberapa juta yuan batu. Singkatnya,
Selama perjalanan ke reruntuhan Xuanwu ini, Ye Chen memperoleh lebih dari 5 juta yuan batu. Sekarang kamu tidak perlu khawatir. Setelah menyesap anggur, Ye Chen tersenyum, dia tidak pernah berpikir bahwa perang adalah cara untuk menjadi kaya, tidak, itu adalah cara untuk menghasilkan uang. Setelah melakukan ini beberapa kali dalam setahun, setelah 10 tahun, kekayaan bersihnya puluhan juta, apalagi puluhan juta. Tidak termasuk kekayaan, jumlah pembunuhan Ye Chen mengejutkan. Dalam 2 bulan terakhir, jumlah total pembunuhan adalah 1.550, termasuk 1 pemimpin, 5 di kota besar, 11 di kota kecil, dan 1 perwira. 43 perwira, lebih dari 200 tentara di pangkat atas, lebih dari 400 tentara di pangkat menengah, dan lebih dari 700 tentara di pangkat bawah. Dengan cara ini, Ye Chen sudah dapat dipromosikan menjadi panglima besar. Adapun promosi menjadi panglima, tidak dekat. Untuk dipromosikan menjadi panglima, Anda perlu membunuh 2 panglima. 10 panglima, Ye Chen masih setengah jalan. Lagi pula, hanya ada 1 metropolitan dalam tim yang terdiri dari 1.000 orang. Hanya ada 1 pemimpin untuk tim yang terdiri dari 5.000 orang. Kembali ke mata surgawi, semua orang berteleportasi ke Golden Armor Star melalui susunan teleportasi. Aula Utara Kota Armor Bintang Baja Emas. Ini bertanggung jawab untuk menghitung catatan. Tim terdiri dari 1.000 orang, kehilangan 420 orang, dan membunuh 832 musuh. Rekornya rata-rata. Tim terdiri dari 5.000 orang, kehilangan 1.842 orang, dan membunuh 1.500 musuh. Rekornya rendah. Ada 500 orang dalam tim, 300 orang hilang, dan 252 musuh tewas. Rekornya rendah. Di aula, terdengar suara dingin dari waktu ke waktu, itu adalah suara wanita. Ternyata setiap tim memimpin pertempuran, rekornya akan dievaluasi. Jika jumlah orang yang kalah melebihi jumlah musuh yang terbunuh, rekornya jelas buruk. Sejauh ini tidak ada kelas atas, tapi yang paling banyak yang lebih rendah. Coba pikirkan juga, dengan jumlah orang yang sama, umat manusia sebenarnya tidak memiliki keuntungan apapun. Segera, itu adalah tim Ye Chen. Hal pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi catatan pribadi, dimulai dengan pangkat militer tertinggi King of Arrows. Pangkat dan pangkat militer kecil. Jumlah musuh yang terbunuh adalah 420, termasuk Dadutong, Xiao Dutong 3, perwira 9, prajurit berpangkat tinggi 85, prajurit berpangkat menengah 120, dan prajurit junior 202. Bunuh Dadutong, 35 Xiao Dutong, 120 komandan perwira, Anda dapat dipromosikan menjadi Dadutong. Sumbangan militer bernilai 607.000. Rekor individu 3 bintang, rekor rata-rata 2 bintang. Rekor One Arrow King tidak diragukan lagi brilian, jumlah musuh yang dibunuh oleh 1 orang sama dengan tim 1.000 orang, ia juga resmi menjadi komandan Dadu. Berikutnya adalah 5 perwira. Di antara 5 perwira, Zhang Yinyin membunuh musuh paling banyak di 320, diikuti oleh 310 Sima Fei, 300 Liu Di, Yuan Hong memiliki 293 orang, dan juara tinju darah adalah yang paling sedikit, dengan hanya lebih dari 50 orang, lagi pula, dia hanyalah seorang perwira biasa, dan kekuatan pribadinya tidak terlalu tinggi. Selain juara tinju darah, Zhang Yinyin dan 4 lainnya masing-masing dipromosikan menjadi Xiao Dutong. Lu Wenji awalnya adalah seorang prajurit yang unggul, tetapi kali ini, dia juga dipromosikan menjadi komandan Xiaodu dalam satu tarikan napas, dia membunuh lebih banyak musuh daripada Zhang Yinyin, 345 orang. Jika rekor 6 orang pertama cukup cemerlang, maka rekor Ye Chen, seorang prajurit tingkat rendah, tidak diragukan lagi cemerlang. Seorang prajurit di pangkat militer yang lebih rendah. Jumlah musuh yang terbunuh adalah 1.550, termasuk 1 komandan. 5 komandan utama, 11 komandan kecil, 43 perwira, 290 tentara senior, 465 tentara menengah, 735 tentara junior, pembunuhan kumulatif dari 1 pemimpin, 5 jenderal, 11 komandan, 43 perwira, 290 prajurit senior, 465 prajurit perantara, dan 465 prajurit junior. Dapat dipromosikan menjadi Dadutong. Sumbangan militer bernilai 1.687.000. Rekor pribadi bintang 5, rekor rata-rata bintang 5. Perwira wanita yang dingin itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Rekor semacam ini sulit dicapai bahkan oleh Komandan Xi Jin. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi mereka tidak seberuntung itu untuk sering bertemu musuh cakupan reruntuhan Xuanwu dihitung dalam tahun cahaya,
dan kemungkinan besar mereka tidak akan menghadapi satu musuh pun dalam waktu singkat pekan. Ini lencana metropolitan Anda. Petugas wanita yang dingin memberi Ye Chen lencana oranye. Meskipun bahan lencana pangkat militer sama, warnanya berbeda-beda sesuai dengan nilainya. Lencana prajurit junior berwarna putih, lencana prajurit perantara berwarna abu-abu, lencana prajurit senior berwarna hijau, dan lencana perwira berwarna biru. Ibu kota kecil berwarna kuning, sebagian besar berwarna oranye, komandan berwarna ungu, dan jenderal berwarna emas. Emas biru marsekal. Setelah beberapa saat, rekor semua orang di tim dihitung. Selanjutnya adalah statistik rekor tim. Tim ini memiliki 500 orang, 24 orang hilang, dan 4.830 orang tewas. Rekornya luar biasa. Mendesis. Dengan suara petugas wanita yang dingin, suara terengah-engah di aula terdengar satu demi satu. Tim yang terdiri dari 500 orang hanya kehilangan 24 orang dan membunuh 4.830 musuh. Ini terlalu abnormal. Senyum langka muncul di wajah petugas wanita yang dingin itu, karena dia bertanggung jawab atas statistik, dia jarang menunjukkan senyuman, itu bukan karena dia kedinginan, dia tidak bisa tersenyum, menurut statistiknya, tingkat kehilangan manusia dan musuh mencapai rasio 2:1 yang mencengangkan. 1, artinya, 2 orang mati dalam ras manusia, dan hanya 1 musuh yang mati. Jika ini diperbesar, bukankah itu berarti ras manusia mati dalam 20 juta, dan musuh hanya mati dalam 10 juta? Kesenjangannya terlalu besar. Meninggalkan aula utama, ketujuh Ye Chen berjalan di jalanan kota Jiabing. Kenapa kamu tidak pergi ke menara rahasia untuk melihatnya? Zhang Yinyin tiba-tiba menyarankan. Baiklah, aku sudah lama tidak ke sana. Proposal Zhang Yinyin disetujui dengan suara bulat oleh semua orang, dan Ye Chen tidak keberatan. Menara hukum rahasia berada di kota barat kota Jiabing. Menara itu setinggi 7 lantai, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni ini luar biasa, begitu kekuatan jiwa Ye Chen mendekat, itu hancur dan kepalanya sakit. Raja Wanjian berkata menara seni rahasia adalah salah satu tempat terpenting di kota Jinjia. Ada ribuan seni rahasia di dalamnya, termasuk seni rahasia tingkat bumi biasa dan seni rahasia tingkat surga. Selama kontribusi tentara adalah cukup, Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda ingin merampoknya dengan paksa, Anda mencari kematian, belum lagi ada begitu banyak master di Golden Armor Planet, ada pembangkit tenaga lapis ke-8 dalam kehidupan dan alam kematian, dan pembatasan menara hukum rahasia saja bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Saya mendengar bahwa batasan di menara rahasia ditetapkan oleh ahli 9 surga. Jika Anda ingin melanggar batasan, Anda akan menantang ahli 9 surga, tambah Liu Di. Ketika mereka sampai di luar menara hukum rahasia, ketujuh orang itu berhenti dan diperiksa. Pemeriksaannya sebenarnya sangat sederhana, lihat saja lencana pangkatnya, siapapun yang memiliki lencana pangkat bisa masuk, tidak peduli apakah mereka tentara junior atau jenderal, terlepas dari satu sama lain. Oke, ayo masuk. Penjaga menara melambaikan tangannya dan membiarkannya pergi. Memasuki menara hukum rahasia, Sima Fei berkata pergi ke lantai 2, lantai pertama adalah semua metode rahasia tingkat bumi, sangat umum. Lantai pertama menara hukum rahasia adalah hukum rahasia tingkat bumi, dan dari lantai 2, itu adalah hukum rahasia tingkat surga. Prajurit manapun bisa masuk ke lantai 1, tapi tidak semua orang bisa naik ke lantai 2. Nilai kontribusi militer harus melebihi 10.000 untuk mencapai lantai 2. Sedangkan untuk lantai 3 membutuhkan 100.000, dan lantai 4 memiliki 1 juta. Tingkat kelima adalah puluhan juta, tingkat keenam adalah 100 juta, dan tingkat ketujuh adalah 1 miliar. Sesampainya di lantai 2, ketujuh orang itu berhenti sejenak, lalu pergi ke lantai 3. Teknik rahasia lapisan ketiga sangat berharga, bahkan Wan Aroking dan yang lainnya tidak akan memilih untuk mengabaikannya, dan perhatikan baik-baik untuk melihat apakah ada yang sesuai dengan keinginan mereka. Saya memiliki 3 bunga untuk meminjam metode rahasia pertempuran, saya memiliki jiwa abadi untuk metode rahasia pertahanan jiwa, dan saya memiliki kunci jiwa untuk metode rahasia serangan jiwa. Ini tidak kurang untuk saat ini. Saya tidak tahu apa yang ada di lantai 4. Setelah berbelanja, Ye Chen tidak menemukan orang yang disukainya, jadi dia berencana pergi ke lantai 4. Lantai 4 membutuhkan kontribusi militer sebesar 1 juta. Penjaga menghentikan Ye Chen. Ye Chen menyerahkan lencana Dadutong kepada pihak lain, dan meminta pihak lain untuk memeriksa nilai kontribusi tentara. Segera, pihak lain mengembalikan lencana itu, kamu bisa naik. Lencana pangkat militer perlu disempurnakan dengan meneteskan darah.
yang setara dengan sertifikat identitas. Melalui lencana pangkat militer, pihak lain dapat mengetahui identitas Ye Chen informasi tentara, dan tentu saja dia bisa sangat cepat untuk melihat nilai kontribusi tentara Ye Chen. Setelah naik ke lantai 4, Ye Chen melihat dengan hati-hati, nilai kontribusi pasukannya adalah 1,687 juta, dan dia tidak bisa pergi ke lantai 5, dia berharap lantai 4 bisa memiliki metode rahasia favoritnya. Soul Breaking Arrow, metode rahasia serangan jiwa, membutuhkan kontribusi tentara sebesar 1,2 juta. Pelindung jiwa, metode rahasia pertahanan jiwa, membutuhkan kontribusi tentara sebesar 1,35 juta. Seni naga tersembunyi, untuk merangsang potensi yang tersembunyi di dalam tubuh, membutuhkan kontribusi tentara sebesar 1,5 juta. Hah, menginspirasi potensi. Mata Ye Chen berkilat. Untuk membuka ranah tanpa pamrih, seseorang perlu mengetahui batas dirinya sendiri, lalu menerobos batas tersebut. Ye Chen masih ragu dengan batasnya. Hal ini juga menambah kesulitan untuk membuka ranah tanpa pamrih, dan sejauh ini belum mampu untuk berhasil membuka ranah tanpa pamrih. Tetapi berbeda dengan Qianlong Jue, itu dapat sepenuhnya merangsang potensi tersembunyi Ye Chen di tubuhnya, yang sama saja dengan membuka alam tanpa pamrih yang menyamar. Berpikir untuk mengandalkan metode rahasia untuk membuka alam tanpa pamrih, Ye Chen tidak bisa menahan tawa pahit. Dia berhasil mengajar Lan Xian'er dan membiarkannya memasuki alam tanpa pamrih. Dia tidak menyangka bahwa sebagai seorang master, dia membutuhkan mengandalkan metode rahasia. Saya harus mengatakan bahwa banyak hal yang penuh dengan drama. Lantai 4 sudah memiliki teknik rahasia seperti Qianlong Jue. Teknik rahasia yang menghancurkan bumi seperti apa yang dimiliki lantai 5, 6, dan 7. Seberapa kuat mereka yang mempelajari teknik rahasia itu? Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa setelah tingkat ke-6 hidup dan mati, tidak hanya ada celah dalam kekuatan dasar, tetapi juga ada celah dalam pengetahuan, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai satu langkah pada satu waktu. Setelah menghabiskan 1,5 juta poin kontribusi tentara, Ye Chen menukar Qianlong Jue. Pada tingkat ketiga, 6-10 ribu Raja Panah tidak memilih metode rahasia yang mereka inginkan. Agaknya, mereka melakukannya. Dengan identitas dan penglihatan mereka, metode rahasia biasa tidak dapat menarik perhatian mereka sama sekali. Berangkat dari menara hukum rahasia, mereka bertujuh langsung kembali ke barak Yunlai. Tidak peduli barak yang mana, tentara hanya dapat tinggal di gedung tentara, dan perwira tinggal di gedung perwira, yang kecil semuanya memiliki halaman kecil mereka sendiri, dan kebanyakan dari mereka memiliki halaman yang luas, lingkungan geografisnya lebih unggul. Ye Chen memilih halaman besar tanpa pemilik, dan pindah. Itu lebih dari sebulan sebelum Kaisar Suekong mengatur pasukannya untuk pergi ke reruntuhan Xuanwu, dan dia memutuskan untuk mencoba berlatih Qianlong Jue ke tingkat Xiao Cheng dalam lebih dari sebulan ini. Metode kultivasi Qianlong Jue sangat unik sehingga Ye Chen melihatnya untuk pertama kali. Ini memiliki total 9 postur, dan 3 postur dipelajari. Qianlong Jue dapat dianggap sebagai kesuksesan kecil, mempelajari 6 postur, Qianlong Jue memasuki istana, mempelajari ke-9 postur, Qianlong Jue adalah pencapaian yang luar biasa. 3 pose pertama adalah ayam emas bertanya, mendorong awan dan tiba-tiba melihat ke belakang. Yang disebut ayam emas bertanya, sebenarnya dia berdiri dengan satu kaki, mengatupkan tangan, dan matanya tampak terbuka. Tampaknya tertutup, lintai jernih dan cerah, bebas dari gangguan eksternal. Pose ini sepertinya mudah. Faktanya, ini sangat tidak jelas. Tanpa itu, postur hanyalah penampilan, yang terpenting adalah pesona. Tanpa pesona, sebagus apapun penampilan, itu hanya sampah, tidak berharga. Di halaman, Ye Chen mempertahankan postur ini, sama sekali tidak bergerak. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Di hari ketiga, matahari terbit untuk ketiga kalinya. Setiap planet hidup memiliki matahari yang terkait. Selama 2 hari pertama, Ye Chen tidak terlalu merasakan sinar matahari pagi. Tetapi pada hari ini, altar Ye Chen menyala terang, sepertinya sinar matahari dari luar tidak hanya menerangi Golden Armor Star, tetapi juga menerangi jiwanya. Biarkan dia memiliki persepsi baru dari dalam keluar, dan pikirannya menjadi sangat jernih. Sangat gesit. Saya mengerti. Postur Ye Chen diatur dengan baik, dan saat berikutnya, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang hangat, dan pesona samar terpancar, yang memiliki rasa mengubah pembusukan menjadi sihir. Dan di dalam tubuhnya, setiap sel menggeliat, melepaskan tenaga hangat, yang merupakan potensi yang tersembunyi jauh di dalam tubuh. Potensi tidak ada habisnya, seperti reservoir, yang dapat terus memberikan kekuatan.
Mengembangkan potensi bukan berarti memeras potensi. Tidak mungkin. Kalaupun bisa, tidak ada yang berani melakukannya. Keluarlah, misalnya, daya semula yang disediakan waduk 1, sekarang biar mencapai 2, atau bahkan 3. Tidak ada gelombang di sumur pikiran kuno, dan Ye Chen tenggelam dalam keadaan misterius. Dalam sekejap, 2 hari lagi berlalu. Ye Chen sudah menguasai pose pertama yang diminta Golden Rooster. Seiring berjalannya waktu, kecepatan pengembangan potensi menjadi semakin lambat. Ye Chen tahu bahwa sudah waktunya untuk mempelajari pose kedua. Postur kedua untuk mengusir awan dan kabut juga sangat aneh, masih memiliki satu kaki saja, tetapi tubuh perlu condong ke depan, mata melihat ke depan, dan kedua tangan memberi isyarat untuk mendorong awan dan kabut di depan, meskipun seluruh postur diam, itu memberi orang perasaan bergerak, seolah-olah berada di antara garis pemisah antara keheningan dan tindakan. Hal terpenting dalam postur pertama adalah menanyakan kata, dan hal terpenting dalam postur kedua adalah memanggil kata. Jinji bertanya, artinya menjelajahi jalan dunia luar, jadi kata bertanya adalah yang paling penting. Menurut pemahaman Ye Chen tentang postur kedua, seharusnya memanggil karakter lebih penting, dan seluruh postur juga memberi orang perasaan ingin melihat langit biru melalui awan dan kabut. 5 hari berlalu. Tidak? Apakah pemahamanku salah? Yang terpenting adalah tidak menelepon. Ye Chen menjadi curiga. Dalam 5 hari terakhir, dia tidak membuat kemajuan sama sekali, malah membuat darahnya mendidih dan tidak bisa tenang. Kalau bukan dial, kata apa itu? Cloud, fog, dalam sekejap mata, matahari dan bulan bergantian 2 kali. Sepertinya aku menerima begitu saja. Hal terpenting untuk menghilangkan awan dan kabut adalah membuka kata. Tanpa diduga, aku mengesampingkannya terlebih dahulu. Benar, hal terpenting untuk membersihkan awan dan kabut adalah membuka kata. Membuka adalah awal, dan membuka adalah hasilnya. Hanya ketika awan dan kabut dibuka, Anda dapat melihat langit biru dan membiarkan diri Anda masuk ranah baru. Kali ini, tubuh Ye Chen dipenuhi dengan cahaya biru muda. Cahaya biru muda itu sangat murni, seperti warna langit biru, yang membuat orang memperluas pikiran mereka dan meningkatkan semangat juang mereka. Dalam tubuh Ye Chen, kecepatan gerak peristaltik sel jauh melampaui ayam emas, gelombang demi gelombang potensi melonjak, dikombinasikan dengan energi sejati Ye Chen, dikombinasikan dengan sejumlah besar energi potensial sejati, jumlah totalnya tidak meningkat banyak, namun, kualitasnya telah berubah, dengan kata lain, kekuatan dasar Ye Chen meningkat secara teratur. Ketika waktunya tiba di hari ke-15, Ye Chen secara resmi mempelajari pose ketiga dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Pose ini lebih sulit dari gabungan 2 pose sebelumnya, mempertahankan postur membersihkan awan dan kabut, tetapi kepalanya harus menoleh ke belakang. Ada apa di belakang? Tiba-tiba melihat ke belakang. Mengapa melihat ke belakang? Merefleksikan masa lalu. Baru pada hari ke-30 Ye Chen mengerti. Melihat ke belakang tiba-tiba, itu bukan untuk melihat apa yang ada di belakang Anda, juga bukan untuk merenungkan masa lalu, tetapi untuk memberitahu Anda, melihat kembali kedua postur pertama. Ayam emas bertanya dan membersihkan awan. Bisakah satu pose membuat 2 pose? Ini tidak mungkin. Terlebih lagi, melihat ke belakang tiba-tiba, sudah ada postur tetap, dan tidak mungkin menambahkan ayam jantan bertanya dan postur mendorong awan. Tapi postur tubuh tidak bisa ditambahkan, tapi Shen Yun bisa. Pesona menoleh ke belakang secara tiba-tiba adalah ayam jantan emas yang bertanya dan mendorong awan. Kedua pesona tersebut digabungkan menjadi satu, yaitu pesona melihat ke belakang secara tiba-tiba. Setelah menghabiskan 1 minggu penuh, Ye Chen akhirnya menggabungkan pertanyaan ayam emas dan pesona mendorong awan menjadi satu, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya biru keemasan. Qianlong Jue sukses kecil. Qianlong Jue sukses kecil, dan sepertinya ada sesuatu yang retak di tubuh Ye Chen. Itu adalah belenggu yang mencegah kemajuan Ye Chen. Dengan dibukanya belenggu ini, Ye Chen samar-samar mendeteksi batasnya sendiri. Sekarang, selama dia menembus batas ini, dia bisa membuka ranah tanpa pamrih. Masih ada 3 hari lagi untuk berperang, dan kuharap dalam 3 hari ini, ranah tanpa pamrih bisa dibuka. Ye Chen terus mempertahankan postur dan pesona melihat ke belakang secara tiba-tiba, dan energi potensial di tubuhnya terus mengalir keluar, menyatu dengan esensi sejati yang lebih murni dan kuat. Kamp militer Yunlai mengalami kekacauan baru-baru ini. Sejak Kaisar Suekong mengumumkan bahwa dia akan memimpin pasukan yang terdiri dari 50.000 orang ke reruntuhan Xuanwu, jumlah orang di kamp militer Yunlai telah meningkat dari semula 50.000 menjadi 180.000 saat ini. 100.000 orang tambahan bukan dari kamp militer Yunlai, tetapi orang-orang dari kamp militer non-staff lainnya di planet Golden Armor. Saat ini,
Ada satu jenderal di barak Yunlai, Kaisar Suekong. Ada lebih dari 30 komandan, 4 di antaranya adalah komandan Zijin yang tidak bisa melihat ujung naga. Ada ratusan dadu dan xiaodu. Belum lagi perwira itu. Semua orang ingin bergabung dengan pasukan Kaisar Suekong dan menghasilkan uang perang, karena setiap kali seorang jenderal dikirim, musuh di reruntuhan Xuanwu akan berlumuran darah, kecuali musuh juga mengirim seorang jenderal. Sayangnya, seorang jenderal hanya bisa memerintah 50.000 orang. Kaisar Suekong telah menunjuk 4 komandan, 5 komandan utama dan 8 komandan kecil. Keempat komandan itu secara alami adalah komandan Zijin. 5 jurusan semuanya termasuk Raja Panah dan Ye Chen. 8 Xiao Dutong termasuk 5 anggota tim pemburu iblis lainnya. Adapun yang lainnya, Kaisar Suekong tidak peduli siapa mereka. Pekarangan luas. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Chen. Aura ini menghilang dalam sekejap, dan akhirnya menyatu dengan tubuh Ye Chen. Saat berikutnya, rambut hitam Ye Chen tumbuh lebih panjang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Pupil mata berubah menjadi perak terfokus, memberi orang perasaan bahwa mereka telah melupakan diri mereka sendiri, tetapi mereka sangat mementingkan diri sendiri. Tidak ada ranah diri. Selesai. Apakah ini ranah tanpa pamrih? Ye Chen merasa bahwa kekuatannya tidak hanya jauh lebih kuat, tetapi juga lebih terkonsentrasi. Dia dalam kondisi terbaik dari setiap gerakannya. Dari segi efek saja, meski tidak sebagus metode peminjaman Sanhua, metode peminjaman Sanhua bisa berlipat ganda kekuatan tempurnya. Tahap pertama dari alam tanpa pamrih hampir meningkat sebesar 70% hingga 80%, tetapi ini adalah tahap pertama, dan akan ada tahap kedua dan bahkan tahap ketiga nanti. Bersenandung, udara berfluktuasi seperti air, dan 3 bayangan bunga muncul di atas kepala Ye Chen. Ini adalah fenomena menggunakan 3 bunga sebagai alasan, tetapi ketika bunga biru akan terbentuk, tiba-tiba runtuh. Sayang sekali bahwa jalan pinjam Sanhua tidak dapat digunakan di alam tanpa diri. Tampaknya tidak peduli apakah itu alam tanpa diri atau 3 bunga meminjam Dao, itu harus sangat fokus. Itu tidak dapat dialihkan. Hantu Sanhua menghilang, pikir Ye Chen pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Kaisar Suekong telah memanggil 50.000 pasukan, sedangkan yang lainnya gagal bergabung dengan perintah Kaisar Suekong. Terlepas dari penyesalan, saya hanya bisa menantikan kesempatan berikutnya untuk bergabung dengan jenderal tertentu. Ayo pergi. Kaisar Suekong melambaikan tangannya, dan 50.000 orang meninggalkan Golden Armor Planet melalui 10 susunan teleportasi besar. Mata surgawi. Ada puluhan ribu tentara yang datang ke Bintang Tianmu melalui susunan teleportasi setiap hari, dan kedatangan tim sebesar itu segera menarik perhatian Bintang Tianmu tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, seorang jenderal Bintang Tianmu terbang. Jadi itu Kaisar Suekong. Jenderal Tian Muxing jelas mengenal Kaisar Suekong. Kaisar Suekong tersenyum dan berkata, Kaisar Tinju Besi. Lama tidak bertemu. Tentara di Bintang Tianmu berubah setiap 100 tahun, seperti halnya para jenderal dan jenderal Kaisar Tinju Besi adalah salah satu jenderal di bawah komando Jenderal Bintang Tianmu, dan telah ditempatkan di Bintang Tianmu selama lebih dari 50 tahun. Iron Fist Emperor tampak berusia 40 atau 50 tahun, dengan wajah tegas, dia berkata awalnya, saya berencana meminta seseorang memberitahu planet militer. Baru saja, sebuah tim kembali ke Bintang Tianmu. Menurut mereka, sekelompok orang muncul di reruntuhan Xuanwu. Ada pasukan iblis dengan 50.000 orang, sekarang tidak apa-apa, dengan Anda memimpin tim, kami harus bisa menekan mereka. Tentara iblis. Ini kebetulan. Kaisar Suekong tersenyum. Sebagai seorang jenderal ras manusia, dia secara alami tidak akan takut pada para jenderal ras iblis. Untuk mencapai level mereka, semuanya harus didasarkan pada kekuatan. Hati-hati, kamu harus menunjukkan pamor ras manusia kita. Kaisar Tinju Besi sangat percaya pada Kaisar Suekong. Kaisar Suekong bukanlah Jenderal Bintang 1, melainkan Jenderal Bintang 3, dan yang tertinggi adalah Jenderal Bintang 5, persetujuan dari 5 Marsekal, dia juga harus menjadi Jenderal Bintang 5. Tidak mudah menjadi Jenderal Bintang 5. Anda harus membunuh Jenderal Bintang 1, Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 3, dan seorang Jenderal Bintang 4, dengan total Jenderal Bintang 4. Itu wajar. Kaisar Suekong mengangguk. Dengan cara ini, Kaisar Suekong memimpin 50.000 kuda dan berlayar menuju kedalaman reruntuhan Xuanwu dengan kapal perang boneka. Kapal perang kelas Tianwang yang besar hanya dapat menampung 5.000 orang, dan lebih banyak lagi akan terlalu ramai. Di antara 10 kapal perang besar kelas Tianwang, 7 orang Ye Chen Wanjian Wang berada di kapal perang hitam.
Pemilik kapal perang ini adalah orang biasa Komandan Raja Xuan. Dengan 50.000 kuda, wajar untuk masuk lebih dalam ke reruntuhan Xuanwu, jika tidak, akan sulit untuk bertemu terlalu banyak musuh. 1 jam penuh berlalu sebelum 10 kapal perang kembali ke langit berbintang. Berdiri di depan semua orang, Kaisar Suekong menoleh dan berkata sekarang mulailah menebarkan jaring. Ingat, pastikan untuk menjaga jarak, jangan terlalu terpencar, dan jangan terlalu dekat. Yang disebut operasi pengecoran jaring adalah untuk membubarkan pasukan dan membaginya menjadi 100 tim, masing-masing dengan 500 orang. 100 tim berpusat pada 500 orang yang dipimpin oleh Kaisar Suekong, dan dipimpin oleh 10 komandan. Tim adalah tulang punggung, dengan tim yang dipimpin oleh 50 komandan sebagai meridian, tampilan keseluruhan terlihat seperti jaring panjang, menyapu semua musuh di depan. Operasi melempar jaring berjalan sangat lancar. Setelah seminggu, masa telah memusnahkan total 30.000 musuh, dan pada dasarnya tidak ada musuh yang bisa lolos dari jaring. Perhatian, ada ikan besar di depan, 9 juta mil jauhnya. Kami punya ikan kecil di sini, 7 juta mil di depan di sebelah kanan. Seekor ikan kecil muncul di depan. Ada 100 tim, dan jarak antar masing-masing tim tidak melebihi 8 juta mil. Dengan cara ini mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan metode rahasia jiwa, sehingga tidak akan ada berita atau kehilangan kontak. Seekor ikan besar dan 4 ikan kecil. Bagi menjadi 5 bagian. Ikan besar akan menjadi 30.000 orang, dan setiap ikan kecil akan menjadi 5.000 orang untuk memakan semuanya. Kabar itu sampai ke Kaisar Suekong, yang segera berbicara. Ikan besar melambangkan 5.000 kuda, dan ikan kecil melambangkan 500 atau 1.000 kuda. Jaring diperketat, dan ketika musuh mengetahuinya, tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan ada tentara manusia di segala arah. Ledakan. Ye Chen bergerak cepat, pedang Longkuan keluar dari sarungnya, dan ketika diangkat, seberkas energi pedang menembusnya seperti matahari yang terik dalam garis lurus, setidaknya puluhan orang tewas di bawah pedang ini. Kekuatan pedang itu sangat tajam. Inilah saatnya untuk merampok musuh, siapapun yang melakukan gerakan pertama, yang gerakan uniknya lebih kuat, akan mendapat lebih banyak, dan orang yang bergerak lambat bahkan tidak bisa minum sup. Sebelum waktunya minum teh, semua musuh telah dimusnahkan menghadapi pasukan manusia 10 kali lebih besar dari mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat gelombang. Setelah membersihkan medan perang, 100 tim bubar lagi dan terus menebarkan jalannya. Dadu Tong, apakah menurutmu kita akan menghadapi 50.000 pasukan iblis kali ini? Wakil Ye Chen, seorang gubernur kecil, sedang mengobrol dengan Ye Chen. Kemungkinannya rendah, tapi bukan tidak mungkin. Diameter reruntuhan Xuanwu adalah ratusan tahun cahaya, rata-rata lebih dari 10 juta orang berkeliaran di reruntuhan Xuanwu setiap hari. Alasan mengapa ada begitu banyak orang adalah karena berbagai ras menganggap tempat ini sebagai medan perang. Ada ras manusia, ras raksasa, barbar, setan, roh jahat, yaksa. Dan berbagai ras yang lebih lemah, meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak banyak ketika tersebar, tentara musuh. Bersenandung. Saat keduanya mengobrol, ruang reruntuhan yang tandus tiba-tiba berfluktuasi. Fluktuasi semacam ini sangat besar hingga membuat orang gemetar. Anda harus tahu bahwa ruang di alam semesta berbeda dengan ruang di dunia nyata. Ruang di sini adalah ruang nyata, ruang mengandung misteri asal mula alam semesta, dan bahkan makhluk tertinggi surga ke-9 di alam hidup dan mati tidak dapat menyebabkan fluktuasi spasial yang begitu besar. Fluktuasi spasial, apa yang terjadi? Ada banyak diskusi. Kaisar Suekong mengerutkan kening, dan berkata setelah beberapa saat, semua orang berkumpul dan pergi ke sumber fluktuasi. Dia merasa fluktuasi ini sangat tidak biasa, dan sayang untuk tidak melihatnya. 50.000 orang berkumpul lagi, dan di bawah kepemimpinan Kaisar Suekong, mereka menyapu ke arah sumber fluktuasi. Sumber fluktuasi sangat jauh, pada saat ini, tidak mungkin untuk menaiki kapal perang boneka, bolak-balik melalui kehampaan, dan fluktuasi luar angkasa yang mengerikan dapat dengan mudah merusak kapal perang boneka. 3 hari kemudian, semua orang akhirnya tiba di dekat sumber fluktuasi. Itu di depan, semuanya, jangan ceroboh. Kaisar Suekong mengingatkan. Saat jarak dari sumber fluktuasi semakin dekat, semakin banyak orang, ada musuh dan sekutu, tetapi saat ini, setiap orang tidak berniat untuk bertarung satu sama lain. Tentu saja musuh dan musuh tidak berani melakukannya, terlalu dekat, setidaknya dipisahkan oleh jutaan orang di dalamnya. Akhirnya, semua orang menemukan sumber fluktuasi tersebut. Ini, semua orang tersentak. Di garis pandang, sekelompok besar candi muncul di mata, warna utama dari kelompok candi adalah putih,
yang tampak khusyuk dan sakral. Di atas kelompok candi ada lubang hitam, dan ujung lubang hitam berwarna putih jelas. Kelompok kuil keluar dari lubang hitam. Jika tidak, mengapa saya tidak menemukannya sebelumnya? Gugusan candi sangat besar, gerbang masing-masing candi tingginya puluhan ribu mil, pilar putih di kedua sisi disebut pilar Tongtian, memanjang sampai ke bagian dalam lubang hitam, ada dua relief piton raksasa di atasnya. Seluruh kelompok kuil memancarkan cahaya suci berkabut putih, dan ruang yang hancur terus berfluktuasi di bawah sinar cahaya suci, seperti air pasang. Untungnya, meskipun fluktuasi sering terjadi, mereka tidak mematikan. Jika tidak, Anda tidak bahkan tahu bagaimana kamu mati. Apakah ini keajaiban? Di depan Ye Chen, Raja Heixuan berseru, tapi dia tampak tidak yakin. Keajaiban. Ye Chen menatap Raja Heixuan, dilihat dari ekspresi orang lain, kata ini tidak berarti keajaiban seperti yang dikatakan semua orang, tetapi itu harus mewakili sesuatu yang nyata. Kecuali keajaiban seperti surga para dewa, aku belum pernah melihat keajaiban lain, aku hanya mendengarnya, tetapi menilai dari fluktuasi besar dan aura suci, itu pasti keajaiban. Raja Seribu Panah bergerak di dalam hatinya dan berkata, "Apa itu keajaiban?" Tanya Ye Chen. Raja Panah menjelaskan keajaiban adalah kekuatan dewa sejati yang ditampilkan di dunia. Dewa sejati dapat mengubah batu menjadi emas, mengubah aturan, dan mengubah pembusukan menjadi sihir. Bahkan jika itu batu, selama itu terkontaminasi dengan kekuatan atau nafas dewa sejati, akan menjadi berbeda dan menjadi harta langka di dunia. Mendengar penjelasan Raja Wan Arrow, Ye Chen mengangguk sedikit. Bintang dewa, kapal dewa, tempat pembuktian dewa, surga dewa, ini adalah keberadaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan mereka hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Kelompok kuil tidak tampaknya lebih rendah dari surga para dewa. Keajaiban jarang terjadi, setiap orang harus siap. Di depan semua orang, suara Kaisar Suekong datang. Faktanya, tidak perlu dikatakan bahwa Kaisar Suekong menunjukkannya, semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun, jika Anda melewatkan waktu ini, Anda mungkin tidak dapat menemukannya lagi selama sisa hidup Anda, jadi beraninya kau mengabaikannya. Selain Kaisar Suekong Ye Chen, ada juga pasukan dari ras lain di arah lain. Ada tim yang terdiri dari 50.000 orang di sisi iblis. Pemimpin iblis memiliki 2 tanduk dan sangat mendominasi. Di sampingnya adalah seorang penyihir anggun, yang tingginya sekitar 1,8 meter. Kakinya sangat panjang, dan tidak seperti Jenderal Iblis yang memiliki 2 tanduk di kepalanya, aura yang memancar dari tubuhnya tidak memiliki jejak energi sihir, tetapi aura suci yang mendominasi. Selain ras manusia dan ras iblis masing-masing memiliki tim 50.000 orang, ada juga banyak tim yang terdiri dari 5.000 orang, tentu saja yang terbesar adalah 1.000 orang dan 500 orang, trennya banyak. Unggul. Tidak diketahui siapa yang pertama kali menjarah gerbang candi. Dengan yang pertama, secara alami akan ada yang kedua dalam sekejap, ribuan sosok berebut terbang melewatinya. Mendesis. Tiba-tiba, di pilar Tongtian di luar gerbang kuil, boa konstriktor menjadi hidup, matanya bersinar merah. Saya melihat tubuh piton raksasa di sebelah kiri terentang, mulutnya terbuka, dan puluhan orang tersedot ke dalam mulutnya. Tidak mau kalah, piton raksasa di sebelah kanan menjentikkan ekornya, dan puluhan orang hancur berkeping-keping. Tidak baik, kembali. Lihat adegan ini. Orang-orang lainnya terbang mundur, dan orang-orang di belakang menggunakan trik mereka, membombardir ular sanca raksasa, dan terdengar suara letupan. Serpihan batu beterbangan, dan beberapa lubang dangkal muncul di permukaan tubuh ular sanca raksasa itu. Marah, kedua ular sanca itu terlepas dari pilar Tongtian dan berenang menjauh. Antar jemput dengan cepat melewati kerumunan, orang-orang yang ditabraknya. Mungkinkah tubuhnya hancur berkeping-keping, daging dan darahnya dimutilasi, dan baju besi terbaik tidak berguna. Semua orang menembak bersama. Meskipun Kaisar Suekong tidak terburu-buru untuk terbang ke gerbang kuil, dia tahu betul bahwa mereka pasti tidak akan bisa memasuki kuil kecuali 2 ular sanca raksasa itu ditangani. Kecepatan kedua ular sanca raksasa ini terlalu cepat. Dengan teriakan rendah, Kaisar Suekong memimpin, menebas tubuh ular sanca raksasa dengan telapak tangannya, dan dengan suara retak, retakan muncul di tubuh ular sanca raksasa, dan lukanya tertutup embun beku, dan lukanya ditutupi dengan warna biru pucat. Membunuh. Ada 200.000 hingga 300.000 orang yang hadir, dan mereka bergabung untuk melancarkan serangan. Momentum yang sangat besar, saya melihat bahwa cahaya yang indah 10 kali lebih padat daripada hujan meteor, membombardir ular piton raksasa secara terus-menerus. Menipis, yang merupakan fenomena di yang sebagian besar tubuhnya dimusnahkan. Ledakan. Batu beterbangan di langit,
dan ular piton raksasa terbunuh. Biarkan mereka sendiri, ayo masuk dulu. Jenderal Iblis yang lahir pertama dengan 2 tanduk tidak peduli dengan piton lainnya, dan bergegas ke gerbang kuil dengan 50.000 tentara iblis. Setelah beberapa saat, piton raksasa yang tersisa juga hancur, dan kerikil beterbangan kemana-mana, mengubah bagian luar gerbang candi menjadi medan meteorit. Masuklah, sudah larut dan tidak ada yang tersisa. Berbondong-bondong, semua orang bergegas menuju gerbang kuil. Ayo masuk juga. Sosok Kaisar Suekong melintas, berubah menjadi cahaya biru es dan melesat keluar, Ye Chen dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di luar gerbang kuil, dan mereka semua memasuki kuil. Di dalam kuil, semua orang pergi. Kejutan melintas di wajah Ye Chen. Sebelum dia masuk, semua orang masih bersama, tetapi setelah dia masuk, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen melihat sekeliling. Ini sebuah lorong, lorongnya lurus, memanjang sampai ujung, dan di belakangnya ada tembok. Tanpa banyak ragu, Ye Chen melangkah dan berjalan menuju ujung lorong. Segera, Ye Chen keluar dari lorong, dan ada aula batu di depannya. Hanya ada satu pintu di depan aula. Pintunya belum dibuka. Di sisi kanan pintu ada sebuah patung batu kelinci yang lucu. Saat ini, ada banyak orang berdiri di aula. Orang-orang, ada setan, yaksa, dan orang hijau, tidak kurang dari 50 orang. Ada bau samar darah di udara, seolah-olah pertempuran berdarah baru saja terjadi. Melihat kedatangan Ye Chen, mata ras alien ini ganas, baru saja mereka membunuh 7 manusia, dan Ye Chen jelas juga manusia. Mati. Dalam sekejap, lebih dari selusin alien bergandengan tangan untuk menyerang Ye Chen. Wajah Ye Chen tetap tidak berubah, pedang longkuan terhunus, dan dia mengayunkannya. Cici-cici, pedang Ki ada di mana-mana. Bagaimana lusinan alien ini bisa menjadi lawan Ye Chen? Mereka langsung mati tanpa seluruh tubuh, dan jejak jiwa dalam daging dan darah terhapus di bawah niat pedang penghancur yang mengerikan. Idenya sulit, ayo pergi. Murid dari ras alien lainnya menyusut, dan mereka bergegas menuju pintu tepat di depan aula. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bergerak, dia melihat mata patung batu kelinci terbuka, tubuh bagian bawah berdiri, dan kaki belakangnya diluruskan, seperti tubuh manusia kecil. Suara mendesing. Bayangan abu-abu melintas, dan ras asing kepalanya dipenggal. Anehnya, meskipun ras asing ini memiliki tubuh yang abadi, saat kepalanya dipenggal, jiwanya tampak hilang. Keabadian telah menjadi hiasan. Tiriskan jiwa. Ekspresi Ye Chen membeku. Ras alien terus mati, dan tidak satu pun dari mereka adalah musuh semua dalam satu patung batu kelinci. Ketika jumlah pembunuhan meningkat, patung batu kelinci secara bertahap menjadi nyata, dengan rambut muncul di tubuhnya. Tolong aku. Ras iblis terakhir terbang menuju Ye Chen, mencoba mengalihkan masalah. Sosok Ye Chen melintas, dan dia menghindarinya. Kamu harus mati. Sebelum mati, iblis itu mengutuk Ye Chen. Ye Chen tidak mengambil hati kata-kata pihak lain, tatapannya. Melihat kelinci dari dekat, kelinci saat ini tidak berbeda dengan kelinci asli, dengan rambut lembut dan telinga panjang, terkulai. Kelinci itu memiringkan kepalanya dan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Hanya saja keingintahuannya akan membuat orang takut, dan saat berpura-pura lucu, kakinya juga mengumpulkan kekuatan. Bayangan abu-abu melintas, dan kelinci itu berlari menuju Ye Chen. Bunga api terbang. Ye Chen memblokir serangan kelinci, dan memantulkan lawan ke belakang pedang berlanjut, dan Ye Chen menunjukkan kecemerlangan yang tiba-tiba. Sebuah pedang menembus tenggorokan kelinci. Sehelai rambut putih terbang menjauh, pedang Ye Chen tidak menusuk kelinci sampai mati. Tapi dia bisa merasakan pedang itu menembus balon. Kekuatan kelinci itu bocor, dan tubuh kelinci itu menjadi patung batu lagi. Setelah Zizi berteriak, itu menabrak dinding aula kamar batu, tidak, seharusnya tidak dikatakan menabrak, tetapi untuk berbaur, itu menyatu dengan dinding, dan menghilang, seolah-olah akan melewati dinding. Kekuatan Tuhan benar-benar luar biasa. Apakah itu piton raksasa atau kelinci? Mereka semua memiliki kekuatan yang besar, tetapi pada dasarnya mereka tidak lebih dari batu. Mengumpulkan semua cincin roh penyimpanan, Ye Chen bahkan tidak melihatnya, melemparkannya ke dalam cincin roh penyimpanannya sendiri, dan segera berjalan menuju pintu. Berderak, pintu terbuka secara otomatis, dan Ye Chen masuk. Kematian terjadi setiap saat, dan kebanyakan orang mulai menyesal memasuki kuil, jika diberi kesempatan lagi, mereka akan memilih untuk berbalik dan pergi. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Kaisar Suekong juga menyesal,
dia tahu bahwa sebagian besar dari 50.000 orang yang dibawa kali ini mungkin akan mati. Namun, risiko tinggi juga berarti pahala yang tinggi. Menurut legenda, meskipun keajaiban itu berbahaya, ada banyak harta karun di dalamnya. Selama Anda menemukannya dan berhasil mengeluarkannya, Anda pasti bisa menjualnya dengan harga tinggi. Ini adalah alun-alun besar, tempat puluhan ribu orang berkumpul, dan semakin banyak orang berkumpul di sini. Kamu Chen, Wan Arroking dan yang lainnya menemukan Ye Chen. Apakah kamu sudah sampai? Ye Chen berjalan mendekat. Yah, tapi situasinya tidak bagus. Ada patung batu di sekeliling, dan kita dikepung. Raja Panah menunjuk ke sekeliling alun-alun. Ye Chen menoleh dan tidak bisa menahan cemberut. Memang ada banyak patung batu di sekitar alun-alun, termasuk patung batu kelinci, patung batu pigi, patung batu burung, dan patung batu kambing. Singkatnya, semuanya adalah patung batu yang lucu, tapi kekuatan mereka sama sekali tidak berguna lucu untuk digambarkan, menyeramkan. Mengapa mereka tidak menyerang? Ye Chen merasa aneh. Karena alun-alun, selama kita tinggal di alun-alun, kita tidak akan diserang. Begitu kita meninggalkan alun-alun, kita akan dikepung dan dibunuh. Banyak orang telah dikepung dan dibunuh sebelumnya. Kata Zhang Yinyin. Kaisar Suekong mengerutkan kening. Dari 50.000 orang yang dibawanya, hanya tersisa 20.000 orang, lebih dari setengahnya telah hilang. Untungnya, alun-alun ini sangat aman. Selama mereka tidak meninggalkan alun-alun, tidak ada seorang pun harus mati. Kalau tidak akan ada lebih dari 20.000 orang yang tersisa, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertahan. Bum bum bum. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang kuat. Semua orang mengikuti reputasi. Jenderal Iblis memimpin keempat iblis keluar dari alun-alun dan dikelilingi oleh patung batu. Namun, patung batu ini jelas tidak berdaya bagi para Jenderal Iblis dan dihancurkan satu demi satu. Jenderal Iblis dan keempat iblis itu dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Ye Chen, kita akan tetap di alun-alun. 10.000 Raja Panah dan yang lainnya tidak berniat mengambil risiko apapun. Keajaiban membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Tanpa kekuatan Kaisar Perang, akan sulit untuk bergerak maju. Meskipun mereka tahu bahwa pasti ada harta karun dalam keajaiban, mereka masih harus hidup untuk menikmatinya. Oke, Ye Chen mengangguk. Dia juga berpikir bahwa akan lebih baik bagi Wan Arroking dan keenamnya untuk tetap berada di alun-alun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia harus berlari untuk itu, kesempatan langka. 1120.